Beda. Selamat sore, selamat sahabat bagi kita semua. Kita bertemu kembali dengan program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Bersama saya, Peggy Iskandar Wawor. Dan senang sekali pada sore hari ini kita kedapatan narasumber Dr. Ruri yang sangat baik, sangat kompeten ya, bersama-sama dengan kita. Namun sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa dan saya ingin mengundang Bapak Heri Kurniawan untuk buka dalam doa. Silakan Pak Heri Kurniawan. Baik, kita satukan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan surga, betapa kami bersyukur, bersukacita, khususnya di hari Sabat yang kudus Tuhan. Tuhan telah beri kami kesempatan, izinkan kami untuk dapat berkumpul bersama-sama, untuk mendengarkan kabar baik tentang kesehatan yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama, yang tentunya sangat berguna bagi kami, umat-umat Tuhan, khususnya di masa pandemi virus corona COVID-19 ini. Saya bersyukur, bersukacita. Kesempatan ini boleh terjadi hanya oleh karena kasih, kemurahan, dan perkenan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati aktivitas kami pada sore hari ini, seminar kesehatan pada sore hari ini, berkati narasumber yang mengambil bagian, khususnya Dr. Nuri, Peggy, dan Ibu Bapak Pendeta yang akan memberikan kami pembekalan untuk renungan masuki minggu pekerjaan nanti. Terpujilah Tuhan selamanya, sempurnakan doa dan harapan kami, berkati kami, siapkan kami, hati pikiran kami untuk siap mendengar kabar baik ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, menyempurnakan doa dan harapan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami itu sampainya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri. Dan saudara-saudara, kita akan segera memulai. Kita punya tanya jawab bersama dengan Dr. Ruri ya. Ini adalah satu virus yang membuat kita semua kaget. Sementara kita tahu sedang landa ya COVID ini, yang rasanya wah kita semua udah bergembira untuk bisa bertemu, berkumpul ya. Tiba-tiba ada lagi virus baru dan tiba-tiba akan diberlakukan lagi apa PKM dan sebagainya. Nah, kita pasti bertanya-tanya ini apa lagi virusnya kayak gimana dan sebagainya. Berbahagia kita pada sore ini dengan berbagai pertanyaan yang ada di kepala kita, ada seorang narasumber ya, seorang narasumber yang baik hati, Dr. Ruri Intania, yang akan membagikan pengetahuannya ya tentang virus yang baru ini. Kita akan belajar apa sih ini virus Omicron ini ya. Baik, selamat sore Dr. Ruri, sudah bergabung bersama-sama. Ya, selamat sore Bu Peggy. Terima kasih nih Dr. Ruri. Wah, sama-sama. Ya, apa kesibukannya Dr. Ruri masih bisa menyempatkan ya pada sore ini ya. Dengan senang hati. Sementara Pak Joko susah banget loh nyari Dr. Ruri udah setahun ini. Iya ya Pak Joko. Terima kasih dokter. Berjodoh akhirnya hari ini ya Pak Joko. Akhirnya doanya Pak Joko terjawab gitu ya. Syukurlah. Bisa dapat syukur banget gitu ya. Kita senang banget kesediaan dari Dr. Ruri untuk bisa bersama-sama dengan kami membagikan pengetahuannya. Dan ini tepat sekali Dok di saat kita semua lagi gak bisa dapetin hal ini dengan benar ya. Dan Dr. Ruri hadir bersama-sama. Nah Dok, apakah Dr. Ruri akan mempresentasikan dulu bahannya ya tentang bagaimana varian COVID ini ya. Oke, setelah itu baru kita tanya jawab ya Dok ya. Mangga, boleh Bu Peggy. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Bu Peggy, Pak Joko, Bapak Pendeta, dan semua yang sudah hadir. Selamat sahabat untuk menjalankan. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Omicron varian baru COVID-19. Oke, seperti yang kita tahu bahwa istilahnya kita udah mulai santai lah untuk COVID gitu ya. Kasusnya sudah mulai landai, kita semua sudah mulai tenang gitu. Benar. Ya kita boleh mulai lega, tapi kita tidak boleh abai sepertinya gitu. Jadi mungkin ada letupan Omicron ini untuk mengingatkan bahwa
COVID masih ada loh gitu kan, karena kita Ah, lihat di beberapa sudah mulai cuek ya untuk prokesnya gitu. Saya langsung presentasi aja ya Bu Peggy ya. Oke. Mungkin akan ada silakan. pertanyaan terima kasih. Heeh. Apakah lebih berbahaya, kemudian apa tanda dan gejala Omikron ini sendiri, kemudian bagaimana penularannya, pengobatan dan pencegahan, dan apakah sudah divaksin kebal Omikron apa tidak? Mungkin pertanyaan itu di akhir akan saya jawab. Oke. Slide ini saya ambil beberapa dari, bisa dilihat sumbernya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sebagian lagi dari WHO. Kita ketahui bahwa Omikron ini pertama kali, mungkin sudah beberapa yang mendengar bahwa varian ini adalah termasuk, varian of concern dari, WHO yang diperhatikan. Pertama kali ini didapatkan itu kasus terkonfirmasi itu awalnya 24 November. Yang mana spesimen itu diambil 9 November 2021 di Afrika Selatan. Sehingga pada tanggal 24 November itu sudah diperkirakan sudah terjadi transmisi komunitas. Jadi artinya karena hasilnya sudah beberapa minggu setelah itu, kemungkinan memang sudah ada penyebaran di komunitas. Kemudian ditemukan juga di Botswana, itu spesimen diambil 11 November, kemudian di Belgia, Hong Kong, Israel, dan beberapa negara Eropa lainnya. Kasus tersebut terkonfirmasi terkait perjalanan per 27 November. Jadi dikarenakan kemungkinan adanya imun space dan tingkat transmisi yang lebih tinggi daripada varian Delta, maka perlu dilakukan pengetatan pintu masuk. Itu yang diambil kebijakan oleh negara kita. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah beberapa negara yang sudah ada negara-negara yang sudah terkonfirmasi kasus Omikronnya, ada yang masih probable itu. Okay, next. Oke, next ya. Pemerintah sendiri bagaimana luar negeri yang terkonfirmasi untuk masuk ke Indonesia. Kampanye netralisasi antibodi, namun tidak ada bukti sebenarnya dalam peningkatan keparahan, terutama pada individu yang sudah divaksin. Jadi pada Omikron ini memang tingkat penularannya cepat karena Omikron sendiri memiliki lebih dari 30 mutasi pada spike proteinnya. Itu yang menyebabkan varian ini lebih mudah menular. Tapi untuk tingkat keparahannya dari data yang saat ini ada, tidak ada perbedaan gejala dengan varian lain dan beberapa tingkat keparahannya tidak terbukti bahwa dia lebih parah daripada Delta. Dan gejala pun masih mirip dengan varian yang lain. Kemudian transmisi penularannya seperti yang disebutkan tadi bahwa kemungkinan varian ini lebih cepat menular karena yang tadi disebutkan bahwa dia memiliki ada lebih dari 30 spike proteinnya. Itu yang menyebabkan dia lebih gampang untuk nempel ke antibodi host atau manusia. Kemudian dibanding varian Delta ada reinfeksi, tapi kasus reinfeksi ini masih dalam proses penelitian, masih dipertanyakan, tapi ada kabar bahwa dia bisa reinfeksi atau terinfeksi berulang kembali. Kemudian beberapa mutasi protein spike menunjukkan efek yang signifikan terhadap penurunan kemampuan antibodi dalam menetralisasi virus. Jadi efek resisten terhadap vaksin juga belum diketahui. Jadi beberapa kekhawatiran dia bisa melewati vaksin gitu. Tapi sebenarnya itu masih menjadi pertanyaan atau belum ada bukti. Oke, next. Kemudian sedangkan ini data dari WHO. Apa sih yang harus kita ketahui mengenai Omikron ini? Kalau dari WHO sendiri menyatakan bahwa belum jelas sebenarnya Omikron ini lebih menular apa tidak gitu kan. Kemudian severity of disease-nya sendiri masih belum jelas juga apakah belum ada bukti yang kuat bahwa Omikron ini menyebabkan penyakit yang lebih berat karena di beberapa penelitiannya malah Omikron ini cenderung
untuk gejalanya ringan, sedang sampai ringan, tidak ada hampir sedikit yang bergejala berat. Karena ada studi itu banyak di mahasiswa yang rata-rata memiliki kasus yang mild disease atau mild symptom, jadi keluhan ringan. Kemudian infection induced immunity-nya sendiri, informasi mengenai reinfeksi ini masih sangat terbatas, jadi masih dalam penelitiannya. Kemudian vaksin induced immunity sendiri, vaksin yang saat ini ada itu masih bisa dikatakan masih kuat untuk setidaknya mengurangi keparahan dari varian Omicron ini. Kemudian diagnostiknya, untuk diagnostik sendiri itu masih digunakan PCR untuk diagnostiknya. Di beberapa laporannya ada anjuran bahwa pemakaian rapid test itu tidak dianjurkan pada varian ini. Tapi itu pun masih dalam proses penelitian. Kemudian treatment sendiri rata-rata secara keseluruhan untuk terapinya sendiri masih sama dengan varian yang lain. Next. Oke, mengenai vaksinasi, mungkin kita bertanya-tanya mengenai vaksinasi ini secara keseluruhan masih dipertanyakan apakah memang pada varian ini memang lebih istilahnya bisa menurunkan efektivitas vaksin dalam tubuh orang sehingga lebih mudah terinfeksi. Sebenarnya bukan masalah vaksinnya, tapi lebih pada memang virus ini memiliki mutasi spike-nya lebih banyak sehingga lebih gampang menyebar, sedangkan yang vaksin sendiri yang masih ada sekarang itu masih dinyatakan masih kuat untuk mengurangi keparahan dan tingkat rawatan rumah sakit untuk varian ini. Oke, next. Oke, jadi effort kita untuk divaksin ini harus lebih kuat lagi, harus lebih kita bantu pemerintah untuk memastikan bahwa rata-rata dari kita memang sudah divaksin. Jadi harus dipastikan bahwa yang tenaga kesehatan, orang tua, dan orang-orang dengan resiko penularan yang tinggi itu sudah mendapatkan vaksin lengkap. Walaupun kita ketahui bahwa untuk Bandung sendiri itu katanya sudah 98% untuk vaksin 1 dan 83% itu untuk vaksin kedua. Jadi tapi semoga bukan hanya di Bandung, yang lain pun, keluarga yang lain, kita sama-sama mengingatkan untuk tidak khawatir untuk vaksin, tetap vaksin, kita harus optimis dengan vaksin, karena tetap kita berharap ada terbentuk herd immunity dalam lingkungan kita, sehingga COVID ini tidak seperti kejadian di bulan Juli lagi. Oke, next. Oke, balik ke slide yang awal tadi, apakah lebih berbahaya Omicron ini? Jadi kalau bisa lebih berbahaya, kalau dari bukti yang tadi disebutkan, tidak ada bukti yang jelas bahwa Omicron ini lebih berbahaya. Bahkan di beberapa kasus yang ada, itu lebih cenderung keluhannya ringan sampai sedang. Dan di beberapa dari penelitiannya itu 50% yang ringan itu adalah yang terinfeksi itu 50% yang sudah divaksin dan 50% lagi belum divaksin, dan yang sudah divaksin itu gejala lebih ringan. Kemudian apa tanda dan gejala? Untuk tanda dan gejala sendiri sampai saat ini semua gejalanya itu sama. Tapi mungkin ada beberapa yang katanya tidak ada seperti hilang penciuman gitu. Yang berat-berat seperti Delta tidak, karena memang dia lebih mild. Jadi seperti demam, mialgia, jadi flu-like syndrome gitu lebih dominan pada varian ini. Jadi tidak seperti yang dulu varian Delta yang hilang penciuman, kemudian sesak berat. Nah itu tidak pada Omicron ini. Jadi lebih cenderungnya flu-like syndrome-nya memang lebih yang ringan, yang mild. Kemudian pengobatan dan pencegahannya, pengobatan masih sama yang digunakan, obat-obatannya masih sama. Kemudian pencegahan sendiri masih sama. Pencegahan itu termasuk pencegahan dengan vaksin dan pencegahan dengan 5M, ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, gitu ya. Kemudian apakah yang sudah divaksin kebal dari varian Omicron? Jadi sebenarnya vaksin itu tidak membuat kita kebal dari COVID, mau varian yang lama ataupun varian yang baru. Jadi tidak ada jaminan bahwa COVID itu kita divaksin itu kebal COVID, tidak. Jadi kita pada prinsipnya kalau kita vaksin itu adalah seperti orang motor pakai helm. Kalau orang motor pakai helm itu hanya meminimalisir resiko untuk
kondisinya kalau kecelakaan nih nggak parah. Gitu juga vaksin. Jadi kalau kita terinfeksi, kalau kita divaksin gejalanya mild. Tapi kalau nggak divaksin gejalanya lebih kemungkinan besar akan lebih berat gitu. Sama kayak orang motor, pakai helm itu tidak menjamin nggak akan kecelakaan. Jadi kalau kita pakai helm nih nggak akan kecelakaan deh kalau naik motor, nggak gitu kan ya. Tapi ya memang lebih pada untuk preventif, pencegahan. Jadi kalau misalnya kejadian kecelakaan pun efeknya akan Melindungi sangat kepala lah ya minimal. dok ya. Iya, betul Bu Peggy. Jadi tidak pernah ada yang dikatakan bahwa jangan sampai merasa bahwa kalau sudah divaksin, oh udah kebal COVID nih, bisa buka masker, buka ini, enggak. Jadi itu vaksin itu salah satu usaha untuk supaya kalau nih kita kena COVID, nggak berat-berat banget. Tapi pasti nggak berat, enggak juga. Enggak juga, tergantung jumlah virus dan daya tahan tubuh kita juga. Nah balik-balik lagi akhirnya apa? 5M itu duluan, terus kemudian ditambah dengan vaksin. Nah itu baru 2, itu baru klop gitu. Jadi kalau misalnya kita divaksin kemudian dibebasin aja, enggak begitu juga gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah kalau untuk masalah kalau divaksin kebal COVID tidak gitu. Oke, next. Oke, next slide. Silakan slide-nya di next, Pak. Dah, thank you. Sekian dari saya. Slide after thank you. Jadi balik lagi bahwa memang kita tetap harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian kalau misalnya di daerah di ruangan tertutup usahakan ventilasi kita cukup. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Peggy. Saya kembalikan ke Bu Peggy. Terima kasih Dokter Ruri. Wah, Dokter Ruri ini agak melegakan apa yang Dokter Ruri presentasikan ya. Karena yang kita dengarkan, wah ini adalah lebih parah dari Delta. Kemudian penularannya lebih lebih cepat daripada Delta gitu kan. Dan memang mild gitu, tapi lebih membahayakan. Cuman Dokter Ruri mempresentasikan yang membuat kita nggak takut ya. Tapi itu satu, tetap harus jaga. Iya, betul. Jaga. Iya, tapi ini kan sebenarnya mau COVID yang lama ataupun yang Omikron ini semua kita istilahnya baru kenalan ini sama, maksudnya ini baru, ini hal baru. Jadi tidak ada yang bisa menjamin kayak dulu awal-awal kan memang pas awal dia kayak ini kok kayak virus flu biasa. Jadi kalau bisa daya tahan tubuh kita bagus, oke kok. Sampai nanti pas sampai waktu datang varian Delta, akhirnya kita babak belur lah istilah dalam tanda kutip, kita kaget semua gitu. Jadi sebenarnya Omikron ini dijelaskan seperti itu memang tidak perlu khawatir, tapi kita tidak boleh abai. Jadi nggak lebay tapi nggak abai gitu. Jadi tidak berlebihan tapi kita jangan abai juga karena kita nggak tahu. Bisa jadi pas waktu ke Indonesia responnya berbeda. Ini kan dari penelitian dari luar. Jangan sampai jangan amit-amit jangan sampai ke Indonesia ya. Cuman at least setidak-tidaknya kita tetap bahwa positive thinking bahwa kita bisa asal kita sudah vaksin dan protokol kesehatan, mudah-mudahan nggak berat itu aja. Tapi so far informasi yang saya sampaikan baru sebatas itu bahwa sebenarnya memang dia penyebarannya cepat Bu Peggy karena memang spike-nya, jadi memang daya tularnya memang tinggi, jadi lebih mudah menular. Jadi dia airborne-nya itu lebih dibandingkan varian sebelumnya, tapi dengan keluhannya lebih mild gitu. Itu dia lebih mudah penularannya apa karena dia itu adalah mikro ya, apa sih Omikron itu kan berarti kecil-kecil ya. Dia sebenarnya kalau misalnya daya penularannya karena spike, jadi spike-nya itu ada 30 sampai 32 spike, jadi dia lebih gampang menempelnya di host-nya. Jadi itu makanya lebih gampang menularnya sebenarnya. Karena kan dia bermutasi dari yang B11 itu yang dulu memang sudah ada juga. Tapi kenapa dia jadi VOC atau variant of concern dari WHO? Karena memang daya tularnya yang tinggi gitu. Makanya tetap diminta dari masing-masing negara kebijakannya untuk menutup jalan masuk dulu gitu, jangan sampai ada yang masuk. Dan mungkin kita harus lebih waspada untuk yang tenaga kesehatan ya, atau yang hobi traveling untuk teman-temannya yang memang dari negara-negara yang disebutkan tadi. Mungkin kita lebih waspada gitu. Wow, tapi ya walaupun dia mild symptom, tapi juga itu lebih mudah penularan, itu lebih ngeri loh. Iya, betul. Ya, kita kan itu sebenarnya reaksi itu mild apa tidak itu kan individual banget ya. Kita nggak tahu nih kita gimana nanti reaksinya. Ternyata kadang-kadang di Indonesia kita tidak yang istilahnya medical check up-nya tidak rutin, bahkan kita sendiri nggak tahu sebenarnya
kita itu punya komorbid apa saja sih gitu. Nah, kita nggak Betul. tahu. Jadi kita jangan anggap remeh karena memang kita nggak akan tahu setelah virus itu masuk ke kita reaksinya seperti apa. Apa sama orang yang bilang mild? Tidak, karena balik lagi COVID itu sifatnya individual banget. Mau Individual. varian apapun, iya, bahkan yang dulu varian Delta pun yang long COVID yang sekarang yang datang ke saya itu pun rata-rata orang bilang, "Oh lebih tua, lebih parah." Enggak, banyak yang muda, Hmm, usia produktif dengan sisa gejala COVID-nya lebih berat itu. Jadi tidak bisa kita memastikan bahwa, ini mild kita akan mild, tidak gitu. Nanti, mm-mm, sisanya gimana kita nggak bisa pastikan. mm-mm. Jadi prokesnya dan vaksinnya lah yang harus kita pastikan dulu gitu. Mm-mm. Jangan dicoba-coba aja gitu kayak dulu, Iya, jangan coba-coba, jangan serem coba-coba. soalnya. Mm-mm, Iya, bayangkan, bagaimana mau coba-coba 2 tahun loh kita mengalami iya, ini ya. Heeh. iya sampai fatigue COVID bahasanya kayak Bu Peggy Betul, ya. fatigue COVID, lagi senang-senangnya sekarang kita udah Iya, melandai bisa ketemu, heeh, kena lagi. Artinya ya memang bikin deg-degan lagi. memang diperingatkan untuk lebih berhati-hati dan mungkin ini juga, mengingatkan mereka yang tidak mau divaksin ya. Ya, Wah, ini karena COVID ada terus, jadi ayolah harus mau divaksin demi diri sendiri dan juga orang lain, betul ya? iya Oke, betul. Dokter Ruri, di kolom chat udah banyak sekali pertanyaan. Oh iya, Iya, enggak lah. ini acara Anda bertanya, dokter menjawab, dan ternyata peminat bertanya tentang virus yang baru ini, Omikron ini banyak juga ya. Jadi Dokter Ruri sekarang kebanjiran banyak pertanyaan. Kita lihat dulu dari atas dan bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya silakan menuliskan pertanyaannya. Namun pastikan pertanyaan tidak keluar dari topik yang kita bahas saat ini ya. Oke. Yang pertama ini dari Bu Kadaryati Lodo. Selamat sore Dokter Ruri, mohon penjelasan mengenai vaksin. Ada rumor bahwa vaksin hanya efektif 6 bulan saja. Jadi apakah harus vaksin lagi setelah 6 bulan dan apa maksudnya serta manfaat vaksin booster? Oke. Ini boleh juga sih walaupun ini tentang vaksin ya, karena tetap masih ada hubungannya karena Omikron ini sekarang kita jelaskan tentang Omikron ini dan juga kita mengajak orang untuk ayo vaksin gitu ya Dok ya. Iya iya, betul, Bu. Boleh Dok dijawab? Enggak, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kalau vaksin sendiri berapa lama sih bertahannya di tubuh itu sebenarnya dari beberapa kan memang ada yang menyatakan ada yang 3 bulan harus di booster lagi ada yang 6 bulan tergantung dengan jenis vaksinnya. Terus kita butuh booster nggak? Iya kita butuh booster. Tapi masalahnya adalah sekarang kan kemampuan untuk mengadakan obatnya dengan kecepatan pemberian ke masyarakat itu yang nggak kekejar gitu kan ya. Jadi memang karena Indonesia ramai gitu kan, Indonesia itu jumlah masyarakatnya banyak. Jadi itu yang sedang dikejar oleh pemerintah untuk bisa memberikan kita masing-masing booster gitu. Jadi kalau kita butuh booster ya kita semua butuh booster gitu. Tapi sekarang seperti vaksin awal lagi yang diprioritaskan adalah kelompok berisiko. Jadi yang tenaga kesehatan, kemudian next-nya mungkin booster pada orang tua dan berikutnya. Nah, program yang untuk saat ini yang untuk berbulan Januari yang saya tahu itu lebih ke anak-anak karena vaksin sudah bisa di anak 6 sampai 11. Jadi kalau untuk orang tua sendiri vaksin ketiga untuk booster itu belum ada kabarnya gitu. Tapi kalau misalnya memang butuh, kita semua butuh booster. Kenapa? Kita harapkan setelah 6 bulan terbentuk, kemudian kita di booster per 6 bulan, kemudian 1 tahun kemudian di booster lagi, pandemi ini jadi endemik itu yang kita harapkan. Tapi ya mungkin kita harus pahami bahwa mengejarnya itu yang mungkin sedang dilakukan pemerintah untuk mencapai targetnya. Iya. Oke, baik. Jadi tetap ya bagi yang bervaksin nih udah ada vaksin 1, 2 dan bahkan sekarang booster. Booster nanti Iya, ada lagi, jangan heeh, sampai dia harus mulai dari awal gitu untuk ngejar. Ya begitu ya Dokter heeh. Ruri, heeh. Dan Iya, salah satu betul. yang Jadi menjadi misalnya kalau misalnya udah silakan Dok. gimana? Bisa jadi nanti jangan berkecil hati, "Kok udah 1 tahun nih, kok belum dapat booster, ntar turun dok imunitas atau apanya." Yang penting kan kita udah usaha Betul. mendapatkan, daya tahan tubuh di tubuh kita, makanya, kita tetap pakai masker gitu. Nah, Iya. seberapa sih masih bertahan di tubuh sebenarnya, masing-masing individu pun biasanya nanti reaksinya itu pun akan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa harapkan bahwa ini selalu tinggi, terus tinggi juga enggak. Jadi balik lagi, protokol kesehatan, memakai masker, pola hidup sehat, nah itu yang utama sebenarnya Iya, gitu. betul. Jadi apa yang
digaungkan oleh Rumah Sakit Advent Bandung tentang 10 eh, 10 hukum Perilaku sehat kesehatan. ya, hukum Iya, kesehatan, iya. betul itu ya dok ya. Betul betul banget, itu yang memang harus kita bawakan keseharian gitu dan Iya. sepertinya, mudah tapi, banyak kadang-kadang, banyak yang, susah menjalankannya, mungkin harus disiplin di situ. Mhm, Iya betul ya. Oke, terima kasih Dokter Ruri. sama-sama Dan Peggy. selanjutnya dari Bapak Edward. Mau tanya Dokter Ruri, varian Omikron ini apakah bisa terdeteksi dengan tes-tes seperti Genos, tes swab, PCR? Apa ciri khusus dan hasil tes tersebut? Apa spesifikasinya atau ciri dan varian ini? Pak Edward, Oke. ini pertanyaannya nulisnya sedikit tapi banyak. Terima kasih Pak Oke. Edward. Oke, kalau misalnya sejauh ini, masih seperti Genos, masih bisa, katanya PCR juga masih bisa, yang sedang dipertanyakan itu yang diragukan oleh dari WHO datanya, itu, antigen, tapi itu pun masih mereka ragukan gitu. Jadi kalau dari WHO tidak menganjurkan pemeriksaan antigen untuk, pemeriksaan, ini, tidak genos juga nggak disebutkan, tapi dari WHO sendiri menganjurkan bahwa pemeriksaan untuk screening atau untuk diagnostik, varian ini tetap dengan PCR, hanya Tetap 1 PCR PCR saja yang ya. dianjurkan, ya. Mhm. Ya, dia tidak, bahkan WHO tidak menganjurkan untuk menggunakan, antigen, Mmm. gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, lalu apakah dengan obat Molnupiravir bisa Mhm. menurunkan angka kematian? Mhm, sebenarnya Molnupiravir ini kan sedang diteliti ya, Iya. untuk, masalah, penyakit influenza dan lain sebagainya. Mmm, Sebenarnya sih, tidak bisa karena masih dalam proses, kita tidak bisa memastikan ini bisa atau enggak, tapi, semua obat antivirus yang sudah terbukti sih bisa menurunkan, bisa sedikit banyak menurunkan gejala, tapi kalau angka kematian balik lagi tetap biasanya, tergantung keparahan penyakit, kemudian cepat dideteksinya, nah gitu. Jadi sebenarnya keparahan angka kematian itu tidak hanya mentok di antivirus sebenarnya, lebih kepada hal-hal yang lain, termasuk, datang ke rumah sakit waktu itu sudah ke dalam kondisi seperti apa, kemudian severity ill-nya kalau misalnya memang sudah berat sekali, memang angka kematian lebih tinggi, kemudian komorbid pasien, kemudian jumlah virusnya gitu. Jadi ya banyak faktor. mhm, Tapi apakah bisa atau tidak, mungkin masih belum ada data yang cukup gitu. oke. Ya. Baik, terima kasih. Ini Dokter Ruri, pemirsa di Zoom meeting, Dokter Ruri ini dia juga merawat pasien COVID ya, tapi puji Tuhan sampai saat ini tetap sehat ya Dok ya, tidak Iya benar, terjangkit ya. iya. Syukurlah berkat ya Mhm, support semuanya, betul. ramai-ramai. Mungkin doa pasien-pasien juga ya ramai di Advent Iya, mendoakan. Jadi kami rasa kami satu tim itu dokter-dokter sehat semua mungkin karena doa rame-rame. amin, puji Karena rasanya Tuhan. amazing ya, pas Heeh, bulan Juli itu luar biasa rasanya mau ngedropnya kayak apa, tapi adrenalinnya tiap pagi-pagi berangkat itu ada aja gitu, semuanya ya, mulai dari saya, Dokter Edi, semuanya ada aja, Dokter iya ya, Rudi. Ya mungkin ya kekuatan doa ya, saya percaya amin, itu sih lebih dibanding amin, obat apapun iya. gitu. Kalau Pada sudah seperti ini, kalau belum ada obat ya kita berpasrah ya, gitu saya nggak tahu betul, lagi. betul Iya, ya, sementara COVID ini belum ada obat yang khusus untuk COVID ya, itu kan. heeh, Jadi betul. apalagi Rumah Sakit Advent itu sempat yang over capacity pasiennya kan, Ya, banyak sekali dan puji Tuhan ini dokter-dokternya sehat ya dan bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Wow, puji Tuhan. Nah, ya, ini Dok, selanjutnya dari Bapak Juarto Chandra. Apakah untuk booster yang lebih bagus jenis yang sama atau yang berbeda karena banyak info oh yang ya. rancu? Kalau untuk booster dianjurkan untuk yang berbeda. Misalnya kita Hmm, sudah dapat Sinovac yang, misalnya, Sinovac dan dianjurkan itu ya kalau nggak Moderna, Pfizer, atau yang Pfizer. lainnya. Jadi, sebaiknya berbeda, tapi untuk vaksin 1, 2 malah tidak boleh berbeda, harus sama, Berbeda. kemudian boosternya boleh berbeda. Kenapa? Waktu penelitian di India bahwa nanti, KIP-nya lebih tinggi apabila kita menggunakan vaksin 1 dan vaksin 2 itu berbeda. Gitu. Hmm. Jadi vaksin 1, vaksin 2, misalnya beberapa pasien banyak ya habis Sinovac, terus kemudian sekarang udah Pfizer udah masuk Indonesia atau apa, "Dok saya mau ganti, vaksin 2-nya ganti aja. Sekarang Hmm. kan ada yang bagus." Nah jangan.
sebaiknya vaksin 1, 2 itu sama, kemudian boosternya nanti boleh berbeda gitu. Berbeda ya. Jadi pemerintah memberikan anjuran seperti itu sudah ada dasar ininya gitu. Jadi kita nurut aja sama aturannya dulu. Iya betul ya. Gitu. Malah saya ada baca ada dokter ahli siapa dia tulis di Twitternya bahwa untuk Omicron ini justru yang lebih bagus adalah Sinovac. Sempat baca nggak, Dok? Kalau yang saya baca semuanya masih efektif katanya bahasanya Semuanya gitu masih aja. efektif ya. Mungkin karena kalau Sinovac ada di beberapa istilahnya RNA virusnya gitu, mungkin karena mutasinya juga banyak, makanya dianggap Sinovac karena lebih banyak ya lebih bagus gitu ya. Tapi sebenarnya semuanya memiliki tingkat efikasi yang berbeda-beda, tapi sampai sejauh ini semua merek masih dianggap masih bisa untuk virus varian ini. Iya ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih juga untuk Sama. pertanyaannya. Dari Ibu Jenny Sinaga, pertanyaan Dok, dengan adanya virus yang baru ini untuk pemeriksaan alat yang sama, swab antigen atau swab TCM atau swab PCR, tetap bisa untuk mendeteksi virus yang baru ini? Oh, maksudnya Bisa ya semuanya Bu hanya Jenny. tadi ya PCR tadi ya? PCR dianjurkannya sih PCR. Ya. Oke, kita lanjut. Antigen WHO sih belum tidak menganjurkan, tapi dengan literasi atau dengan masih sebenarnya mereka juga masih meragukan gitu, tapi mereka menganjurkan hanya PCR saja. Oke. Dari Maureen Taladu, bagaimana cara pencegahannya bagi yang nggak boleh divaksin? Apa langkah-langkahnya agar terhindar dari COVID ini? Oke. Mungkin maksudnya yang tidak bisa divaksin mereka itu yang punya komorbid ya, minum obat jantung gitu maksudnya ya? Gimana tuh? Iya, sebenarnya beberapa kalau misalnya tidak boleh divaksin, coba cari second opinion lagi yang menyatakan memang benar nggak boleh divaksin gitu. Karena di beberapa kayak di Pfizer dan beberapa itu sudah bahkan yang dengan autoimun saja bisa divaksin. Karena jangan sampai kita salah, beberapa pasien datang ke saya dengan keluhan gini, "Dok, saya kan sesak, jadi kan saya nggak boleh divaksin tuh," katanya. Terus kenapa? Pasien COPD, jadi sesak itu adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi itu kan kronis. Jadi saya bilang ya boleh-boleh aja, tapi kan saya berkeluhan, katanya berkeluhan tidak. Jadi perlu kita garis bawahi nggak boleh divaksin ini oleh siapa dan kemudian sudah minta second opinion belum ke yang ahli sesuai dengan penyakit komorbidnya gitu. Jadi kalau memang ahli penyakit komorbidnya misalnya diabetes, dokter endokrinnya sudah ACC, dokter hemato-onkonya sudah ACC, ya kenapa perlu khawatir gitu kan ya. Beberapa pasien dengan CA paru saja yang on kemo itu divaksin juga baik-baik saja, kipinya sangat minimal, nggak apa-apa. Jadi definisi nggak boleh divaksin kita pastikan dulu apa benar kita nggak boleh divaksin. Terus kalau memang pada akhirnya nggak bisa divaksin, yang kita hindari itu sama 5M, kita memakai masker, menjaga jarak, kemudian satu lagi berkumpul. Nah, euforia kita setelah 2 tahun ini kan kita udah fatigue COVID, kita lelah, kita nggak ketemu keluarga, kita mau kumpul gitu ya. Nah, itu yang saya lihat euforianya, itu mungkin yang harus untuk yang nggak vaksin mungkin tetap jaga jarak dan memakai masker sekalipun bertemu dengan keluarga yang dari jauh. Kemudian sebaiknya sebelum bertemu pastikan dulu kalau misalnya memang dari luar kota memang semuanya PCR negatif gitu. Kemudian ya hal-hal protokol kesehatan yang dulu pun tetap dijalankan aja. Pastikan sebelum bertemu kita PCR kita negatif, pas ketemu usahakan di ruang terbuka, kemudian memakai masker sekalipun rasanya keluarga, tapi tetap kita nggak tahu itu dia terinfeksi apa tidak, apalagi Omicron ini mild, jadi kadang-kadang kayak flu-flu biasa atau mialgia atau pegel-pegel biasa ternyata sudah terinfeksi, kita nggak tahu. Jadi tetap protokol kesehatan yang dianjurkan dulu itu tetap dijalankan untuk mencegah COVID ini, hanya itu pencegahannya. Nah, itu Gitu. ya. Oke, baik. Terima kasih Dok. Dan ini dari nggak ada namanya nih, cuma iPhone ya. Pastikan Anda menuliskan nama aslinya, itu anjuran saya ya. Baik, ini pertanyaannya adalah bagaimana membedakan hasil PCR terhadap genome sequencing, di mana saya seorang awam bisa melakukan tes genom tersebut. Kalau untuk genome sequencing sendiri nggak semuanya rumah sakit ada ya. Jadi itu biasanya adanya saya tahu di Eijkman pusat ya, itu baru bisa kita genome sequencing gitu. Jadi kita memastikan
varian. Jadi kalau di Indonesia sendiri nggak akan bisa pasti langsung nih di rumah sakit ini terus kita tahu nih ini Omikron, enggak. Otomatis kita memprediksi Omikron ataupun varian Delta itu adalah dari gejala kemudian tingkat keparahan, nah, seperti itu aja. Oke. Karena genome sequencing itu masih jarang sekali di Indonesia gitu. Iya, baik dok. Dari Pak Edward, varian Omicron ini kan bila dibandingkan dengan varian AY4.2, bagaimana kan gejalanya sama, seperti nyeri otot, pusing, mual, dan lain-lain. Jadi dia bertanya tentang gejala dari Omicron ini Iya. bagaimana? Iya, jadi Omikron sama mirip dengan gejala yang lain, cuman mungkin dengan varian Delta aja berbeda. Kalau varian Delta ada khasnya untuk hilang penciuman gitu dan kemudian sesak napas hebat. Sedangkan pada Omikron ini demam, batuk kering, sakit kepala itu ada, tapi tidak berat seperti yang sesak nafas dan hilang penciuman itu tidak ada di beberapa laporan kasusnya. Ya. Ya. Padahal orang banyak yang dia ngetes dirinya dengan hilang penciuman ya. Ternyata Iya, untuk varian enggak. yang baru ini nggak ada loh. Jadi waduh benar-benar mesti hati-hati ya. Apalagi mereka yang yang sibuk bekerja, kadang mereka pikir aduh capek kali, pegel dan sebagainya, dan ternyata udah kena Omikron ya. Kasihan orang rumahnya kalau dia akhirnya nggak pakai masker dan sebagainya. Wow, ini benar-benar untung kita tahu nih sore ini dari Dokter Ruri ya. Dan ini juga ada pertanyaan kepada Epon, apa benar varian virus baru ini sudah tidak senang bersarang dulu di nasofaring dan orofaring dan langsung menyerang atau bersarang di organ-organ dalam paru, jantung, ginjal, dan lain-lain? Oke, kalau sebenarnya varian baru ini COVID itu sebenarnya dia kan ada namanya ACE, dia menempel itu harus butuh ACE namanya, dan itu reseptor ACE itu adanya memang paling nomor satu itu di paru, kemudian jantung ada, kemudian di perut ada, itu jadi di nasofaring orofaring sih enggak, dia melewati iya, dan kemudian dia akan menempel dia bersarangnya memang hanya di tempat-tempat organ-organ yang memiliki reseptor ACE itu. Dan kayak misalnya kan orang dulu takut, terus kalau di kulit gimana gitu kan, di kulit itu jadi media tempat virusnya, tapi dia tidak terinfeksi di situ gitu. Kalau misalnya ada keluhan di kulit itu adalah hanya efeknya saja, tapi tidak dia bersarang di situ. Jadi dia butuh bersarang itu masih sama, dia tempat reseptornya itu paling banyak itu di paru, jantung, kemudian di jantung sedikit paru sama perut, dan jantung itu rata-rata ada yang langsung tapi minimal, yang paling sering itu adalah efek dari beratnya penyakit kemudian terjadi miokarditis atau infeksi pada jantung gitu. Oke, ini dari TDDM. Waduh, TDDM nih apa ya? Mohon izin nanya. Zat apa yang menjadi daya penyembuh dari semua vaksin yang digunakan sekarang? Apakah dari elektrolit atau magnetik atau elektronik atau zat atom? Nah, ini laboratorium nih harusnya nih. Harusnya Dokter Grace nih. Iya, Dokter Grace, konsultan infeksinya. Iya, dokter. Sebenarnya kalau misalnya zat apa yang daya penyembuh dari semua vaksin. Vaksin sih dia nggak memberikan daya penyembuh, dia nggak memberikan kesembuhan, tidak yang nanti akan berjuang untuk menyembuhkan gitu daya tahan tubuhnya. Nah, vaksin ngapain? Vaksin itu membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat terhadap kuman itu dengan membentuk pertahanan tubuh gitu. Jadi memang vaksin tidak punya daya penyembuhan untuk COVID ini gitu, mau varian apapun gitu. Iya. Oke, ini dari Pondok Kasih Yapi, Pinang Ranti, bagaimana tingkat penularan Omikron terhadap anak-anak di bawah usia 12 tahun? Ya, tadi juga Dokter Ruri sudah menjelaskan bahwa dulu kebanyakan orang dewasa, tapi sekarang anak-anak juga kena ya. Oke. Betul banget. Jadi sebenarnya kalau dulu pun sebenarnya data di anak-anak itu kalau dari IDAI menyatakan sebenarnya di anak-anak banyak, cuman datanya aja nggak ke-expose gitu. Karena apa? Di anak-anak rata-rata gejalanya ringan gitu kan, daya tahan tubuh mereka. Makanya nggak begitu banyak laporannya gitu. Jadi sebenarnya pun dulu pun memang sudah banyak juga. Kalau sekarang daya penularannya saya rasa masih sama, karena dia cepat menular ya di anak-anak tetap berisiko untuk tertular penyakit ini gitu. Makanya kenapa percepatan vaksinasi usia sekolah itu juga salah satunya preventif supaya anak-anak usia sekolah yang di bawah 12 tahun sudah bisa melakukan tatap muka dengan menurunkan resiko keparahan apabila terinfeksi COVID gitu. Ya, betul. Betul, ini perlu apalagi dengan ciri-ciri Omikron ini ya yang mild, wah
Iya, sering Bahaya ya. takutnya ke-skip. Betul, Iya, Bu. takutnya ke-skip. Ini kembali lagi dari iPhone. Sepertinya saya berkesan kalau kita sudah punya komorbid banyak seperti DM, HT, dislipidemia, CKD, GR, chlorhaitis, dan lain-lain. Divaksin apa saja dan berapa kali pun kadar antibodi imun tetap rendah. Benarkah pendapat ini? Dan apa obat ivermectin masih bisa atasi Omikron ini, Dok? Oh ya, kalau misalnya untuk komorbid sendiri sebenarnya lebih beresiko, tapi apakah lebih parah balik lagi Kondisi ke tubuhnya COVID itu ya. ya individual banget. Beberapa Hmm. pasien kadang-kadang kita tanpa komorbid kita optimis dia akan baik-baik saja dalam 1-2 hari bisa parah dan meninggal gitu. Terus pasien DM, hipertensi memang lebih potensial untuk tertular. Tapi keparahannya seperti apa, balik lagi apakah penyakit tersebut terkontrol dengan baik. Jadi kalau misalnya komorbid itu terkontrol dengan baik, biasanya itu akan lebih baik hasilnya dibandingkan pasien yang tidak terkontrol komorbidnya dengan baik. Makanya mengontrol komorbid-komorbid yang dipunyai itu adalah sangat penting gitu. Kemudian kalau divaksin berapa kali pun kantar antibodi tetap rendah, enggak. Tetap kalau itu kan komorbidnya itu memperparah, memungkinkan untuk tertularnya, tapi kadar antibodinya setelah divaksin akan tetap rendah, tidak. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi optimis, tetap vaksin kita namanya usaha ya. Iya. Kita apalagi orang-orang yang DM, ada hipertensi, dislipidemia, mereka adalah orang prioritas yang harus mendapatkan vaksin malah gitu. Iya, Jadi betul. malah jangan berpikir oh percuma juga, enggak, tidak mungkin percuma gitu kan ya. Tetap beberapa pasien yang di penelitiannya pasien dengan komorbid kalau misalnya sudah dibandingkan sama-sama komorbid tapi vaksin tidak vaksin tetap lebih parah yang tidak vaksin dibandingkan yang vaksin gitu. Jadi hasilnya akan berbeda. Jadi Betul. tidak percuma. Kalau Iya. ivermectin sendiri untuk bisa atasi Omikron ini sebenarnya ivermectin sendiri waktu itu masih menjadi perdebatan ya apakah obat ini Iya. apakah ini obat COVID apa tidak gitu. Sebenarnya sampai hari ini pun masih jadi perdebatan karena apa penelitian yang cukup masih belum ada dan saat ini dari WHO sendiri tidak memasukkan ivermectin ke dalam terapinya dan kalau di Indonesia sendiri belakangan memang ada yang memasukkan, tapi memang keluarnya bukan sebagai obat COVID, tapi masih merupakan obat cacing gitu. Iya. Tapi usaha untuk ke sana boleh, dicobain juga boleh gitu. Iya. Tapi bukan menjadi guideline harus pemberian ivermectin tidak. Itu opsional saja. Jadi intinya belum ditetapkan sebagai obat untuk Obat COVID pasti obat ya. COVID tidak, tapi opsional untuk diberikan bisa. Iya. Tapi yang dinyatakan ini obat COVID tidak. Iya, Belum masuk betul. COVID itu. Iya. Sama halnya dengan pencegahan yang di rumah misalnya minum jahe gitu kan. Oh iya, iya. Atau apalah gitu untuk menjaga imunitas. Nah, selanjutnya dari Bapak Budi Susanto. Sore Dok, apakah penggunaan masker masih tetap double karena sempat katanya cukup satu? Gitu. Oke. Kalau masker cukup satu, tergantung maskernya. Iya, Kalau betul. misalnya kalau misalnya maskernya N95 cukup banget gitu kan, tapi ngap dan sehari-hari kayaknya juga enggak ini ya. KN95 cukup, masker bedah yang 3 lapis pun cukup. Jadi kalau misalnya mau double kan kemarin karena daya virulensinya lebih tinggi, karena gini, bagusnya di dalam itu masker bedah biasa, kemudian kita lapisi pakai masker kain gitu. Atau ada masker yang akan kita ganti-ganti, yang misalnya agak tipis boleh. Tapi yang paling utama adalah yang di dalam itu maskernya minimal 3 layer, 3 lapis gitu. Kenapa? Karena beberapa dianjurkan untuk 2 masker. Kadang-kadang pemakaian masker satu itu miring atau tidak efektif, tapi kalau 2 kan lebih fix untuk mengunci di sini dan mengunci di sini gitu. Jadi kalau 2, sebenarnya kalau satu dengan KN95 atau KF95 sudah cukup satu saja saya rasa. Ya. Karena kalau misalnya mungkin kalau masker bedah double boleh gitu kan. Pastikan juga masker bedah sekarang banyak yang ternyata cuma 2 lapis ya Bu ya. Jualan masker sekarang banyak banget, murah-murah ternyata kalau saya potong ternyata cuma 2 gitu. Nah, itu mungkin perlu double gitu. Tapi kalau udah KN dan KF sih tidak perlu double karena sebenarnya kalau double lagi kalau KN malah nggak efek, malah ada ruang-ruang yang bisa potensial untuk menular gitu. Jadi tergantung jenis maskernya. Kalau masker bedah boleh double, kalau KN atau KF95 sudah tidak perlu double gitu. Nggak perlu Karena ya. KN95 sudah gampang dapat sekarang Ibu ya, KF dan Iya KN betul. sudah gampang. Kayak dulu susah dan mahal ya, sekarang Ya, murah.
Iya nih yang dokter Ruri pakai, dokter lagi di luar dok, pakai masker. Enggak, saya di rumah. Cuman karena ini, apa, karena kurang fit selalu kalau nggak enak badan saya di rumah tetap pakai masker. Pakai ya, karena Ya, selalu di rumah sakit ya. ya, saya beresiko, saya keluar Iya. terus jadi, sampai saat ini kalau makan sih masih misah meja. Mhm. Terus kalau akan ngajarin anak, saya masih pakai masker, ibu saya juga. Jadi Mmm. karena memang saya beresiko, jadi saya yang preventif. Iya, Mungkin nah karena masih ada ini kekhawatirannya ya. iya Saya pokoknya betul. intinya saya anggap saya beresiko, jadi seperti saya bilang ke pasien juga, oh sekalipun bukan tenaga kesehatan, kalau misalnya bekerja di kantor, artinya orang yang aktif di luar dan ketemu banyak orang, merasa beresiko, harusnya lebih, Menjaga yang diri kalau ya. misalnya rasa iya, jaga diri untuk jaga keluarga, tetap pakai masker, lebih rajin cuci tangan, Mhm. kemudian kalau nggak enak badan itu kita harus langsung misah dari keluarga, gitu-gitu. Mhm. Jadi memang yang beresiko lah yang harus Iya, sabar-sabar untuk ini, heeh. betul. Jadi tidak menularkan seisi rumah ya. Iya, Oke. iya. Dan Iya, sambil banyak pertanyaan, banyak juga yang mengucapkan terima kasih dan mendoakan Dokter Ruri sama-sama. supaya sehat-sehat Amin, katanya ya, amin, Masya Allah, iya. dan tidak terjangkit COVID gitu ya. Amin. Jadi sebetulnya jangan terlalu takut juga karena kita bisa saksikan bagaimana 2 tahun ini Dokter Ruri yang setiap hari ya, menangani pasien COVID yang begitu banyak, ya puji Tuhan masih tetap sehat ya. Tapi ya Mhm. itu 5M, tapi sekarang udah 7M deh, Iya, saya agak lupa nih udah 7 lama ya, 7M ya? tambahnya apa ya? Sih, yang pasti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, udah itu dulu, Itu udah menghindari pasti ya? kerumunan, udah Heeh, pasti iya. Udah apalagi tambahannya Bu ya? tambahannya, itu dia karena udah lama juga nih nggak bahas tentang COVID jadi agak lupa-lupa deh. Iya. Oke Tapi ya kita minimal kalau susah banget 3M atau 5M dulu, iyalah kemudian kalau yang lain sampai 7, wah luar sampai biasa. Tapi 7. sekarang kalau kita lihat sekarang, 3M aja nggak jalan loh di Bandung, Waduh, coba lihat Bu. benar, saya juga lihat di jalan-jalan Iya. udah banyak orang yang lepas masker ya. Kalau dulu walaupun keluarga tetap pada pakai masker, tapi sekarang udah Iya, ketemuan di foto-foto mhm, ya makan bareng atau apa udah pada lepas masker. iya Wow, betul. Jadi ya terus, eee, per per apa, PPKM level 2 juga nggak berasa di Bandung nih kayaknya nih. iya benar Kalau nih. dilihat aturannya kan 50%, kemudian melihat kapasitas ruang, kemudian, menjaga jaraknya kan sebenarnya tempat makan diisi 50, kalau kita lihat sekarang sih udah isi semua, penuh Itu ya. semua betul. Jadi ya akhirnya mungkin ya roda perekonomian memang harus berputar, tapi kita aja yang jaga diri, kalau penuh nih pengen Jangan banget masuk nongkrong di ya. sini, janganlah gitu ya. Iya Kalau betul. masih sepi bolehlah sebentar, pas orang udah Iya, mulai rame, cuma hitung aja, kan memang di aturannya cuma boleh 60 menit atau 1 jam maksimal. Kalau sudah 1 jam ya cepet pergi gitu. Jadi, iya, tetaplah nongkrongnya masih dibatasin, 1 jam gitu. iya. Itu Pak Joko rencana kita kalau makan, kita gantian buka masker, makan 15 menit, pakai masker lagi baru ngobrol, nah Iya gitu. betul. Jadi saling jaga. Saling jaga. Nah, ini juga Iya. memutus rantai, penularan atau meningkatnya penyakit, orang yang terjangkit COVID ini ya, dengan kita Mhm. masing-masing memiliki kesadaran ya untuk, menjaga diri sendiri gitu. Dan kalau masing-masing menjaga diri sendiri seperti yang Dokter Ruri bilang, maka peningkatan, orang yang menderita COVID ini pasti akan menurun ya, Dok ya. Mhm. Oke, selanjutnya Mhm. dari Bapak Daniel Rudi. Selamat sore dokter, bisa berikan pengalaman saat merawat pasien COVID dalam hal saturasi oksigen dalam darah yang tidak boleh di bawah 90%. Apakah virusnya sudah sangat berat? Pertanyaan kedua, yang lalu saat dahsyat varian Delta banyak pasien tanpa gejala atau gejala ringan lebih baik isolasi mandiri daripada ke rumah sakit. Karena banyak di rumah sakit lalu diberikan banyak obat, semakin parah jadi seolah-olah pasien tersebut uji coba obat-obatan COVID. Terima kasih. Wah, ini rasanya uji coba Iya. obat-obatan COVID. Enggak, Ya serem dengernya. serem dengernya ya, rasanya nggak begitu ya dok Iya. ya? Mhm. Jadi kalau misal pengalamannya kalau bulan Juli itu ya, banyak yang berat dengan kita over capacity di hampir semua kota-kota besar, Bandung, Jakarta, kita overload semuanya, UGD pun penuh dengan kebutuhan saturasi, dengan saturasi oksigen yang berat, butuh oksigen, kita rawat pasien pun oksigen yang nggak ada gitu. Jadi Mhm. memang sebenarnya untuk keparahan seperti itu,
tidak pernah kita siap karena memang prediksi sama jumlahnya itu kita unpredictable. Jadi segimanapun kita nyiapinnya, hal lebih baik kita tidak itu nggak terjadi lagi gitu. Karena nanti segimanapun kita berusaha pemerintah minta ditambah bed atau apa, iya, tapi pemenuhan kebutuhan yang lain-lain bahkan obat pun sebenarnya saat itu sangat sulit. Nah, kemudian banyak yang ringan, kemudian memang kenapa yang ringan itu lebih di rumah aja ya, memang karena kalau ringan masih bisa diobati di rumah, nggak ada indikasi rawat ya. Pertama, kasihan yang memang butuh kamar, butuh perawatan, kemudian kalau ringan akan lebih baik di rumah dari segi psikis dan istirahatnya, pasti lebih nyaman di rumah gitu. Kemudian Betul. diberikan obat-obatan. Terus obat-obatannya banyak, iya, karena sebenarnya itu rata-rata vitamin sebenarnya Iya, semuanya, betul. vitamin untuk membooster daya tahan tubuh, iya. Sebenarnya nggak ada obat-obat yang diujikan sih enggak. Yang mana sebenarnya vitamin-vitamin itu pun tetap saya anjurkan kepada pasien-pasien yang sudah sehat ataupun keluarga pasien yang tidak bergejala. Karena apa? Selama masa pandemi ini ya, memang daya tahan tubuh kita harus kita jaga gitu dari semua pola hidup sehat yang saya sebutkan tadi. Jadi banyaknya itu sih sebenarnya banyak yang vitamin ya. Kalau kemudian obat-obatan, kalau antibiotik sendiri pas awal-awal cuman hanya ada 1 atau 2 antibiotik yang dianjurkan, kemudian kecuali apabila ada infeksi bakteri tambahan baru kita berikan antibiotik. Tapi kalau misalnya bahkan sebenarnya beberapa dan sekarang malah dianjurkan tidak pakai antibiotik gitu. Jadi kalau waktu itu kan masih ada yang direkomendasikan gitu kan. Jadi berkembangnya ilmu sekarang bahwa tidak perlu lagi antibiotik, kecuali kita meyakini bahwa memang ada infeksi bakterialis gitu. Jadi uji coba sih enggak ya, kalau uji coba sebenarnya karena nanti setiap obat yang keluar itu memiliki proses panjang banget untuk bisa kita masukkan. Dan setiap rumah sakit mempunyai namanya standar operational procedure yang harus kita taati, step-step, jenis obat dan macam obatnya itu pun diatur. Diaturnya di mana? Dari pusat mengatur, kemudian dari manajemen rumah sakit, kemudian dikoordinasikan ke kita, dan kita semuanya by the rule, semuanya mengikuti aturan yang ada gitu. Betul. Iya. Iya. Dan itu semua nggak semerta-merta gitu seorang dokter, misalnya dokter Ruri aja, enggak, itu pasti Enggak. setiap hari ada pertemuan para dokter ya, bahkan mengobati pasien ini yang agak sulit dan sebagainya, ada tim dokter yang membahas sama-sama gitu ya. Jadi memang sangat hati-hati, tidak sembrono gitu ya. Dan waktu memang kalau dari pemerintah pun peraturannya adalah memang penanganan COVID ini harus membentuk suatu tim. Jadi tidak ada satu single player di penanganan COVID, tidak. Jadi memang kami semua tim di situ, nanti tim akan berdiskusi, membahasnya, nanti ada namanya CPPT di situ, kita menulis, di situ kita diskusi, dan semua terkoneksi gitu. Kita masih WA-WA-an sampai tengah malam, ini pasien ini gini gitu, sampai bangun lagi masih WA lagi. Jadi perawat, dokter, kemudian tim dokter, perawat itu semuanya terkoneksi gitu. Jadi memang tim, tidak ada satu orang yang bisa ngerjain sendiri untuk COVID, untuk penyakit lain pun apalagi COVID nggak ada. Semua bentuk tim. Semua dengan bentuk tim, dan para dokter hanya sebagai alat itu kan yang di Rumah Sakit Advent ya. Para dokter hanya sebagai alat, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Nah, gitu. Betul. Baik, kita kami lanjut hanya media saja. Media saja ya. Makanya para dokter ini juga banyak berdoa loh. Ya, sebelum masuk berdoa dulu, setelah menulis juga, pas keluar juga. Iya. Sebelum merawat pasien berdoa dulu. Banyak. Iya. Apalagi kalau misalnya pasien itu juga beberapa kan Bapak Pendeta juga masuk ke dalam, itu luar biasa. Dokter Alvin juga masuk ke dalam untuk pasien-pasien yang membutuhkan juga banyak. Luar biasa. Ya. Oke. Baik Dok, lanjut dari Susilia. Dok, biasanya gejala COVID secara umum butuh waktu berapa lama setelah terinfeksi? Oh, ini dari Susi ya. Gejala COVID umum butuh waktu berapa lama? Jadi masa inkubasi COVID itu sampai seorang terinfeksi itu bisa hitungan 2 hari sampai 32 hari. Paling cepat adalah 2 hari. 2 hari setelah kita kontak sama pasien terinfeksi COVID, bisa kita bergejala, nah itu kita terinfeksi. Yang paling cepat itu kemarin Delta.
Nah, Hmm. sekarang ini lebih cepat lagi dari Delta katanya. Nah, berarti bisa Hmm. jadi kurang dari 2 hari sudah bergejala gitu. Hmm. Terus sampai kapan? Oh, kita aman nih, sampai seminggu kita nggak ada gejala, jangan. Kalau kita sudah Hmm. kontak, apalagi yang serumah sama kita itu sudah positif COVID itu, kita waspadai gejala sampai 32 hari. Beberapa Hmm. pasien keluarganya di hari ke-32 itu, padahal mereka semuanya di rumah, nggak kemana-mana waktu kita PPKM yang ketat banget itu, mereka nggak kemana-mana, di hari ke-30 dan 31, 32 itu bertubi-tubi semuanya bergejala gitu. Jadi Hmm. kita tetap waspada di hari-hari itu gitu. Jadi balik lagi kalau sudah kontak dengan pasien COVID, pertahankan daya tahan tubuh kita. Lebih-lebih sebenarnya kita nggak tahu nih saat kita meeting sama orang itu besoknya terinfeksi COVID, nggak mungkin kita tracing kan ya, misalnya kita rapat sama 20 orang gitu. Nah, Hmm. balik lagi, kalau yang beresiko tetap aja kita jaga daya tahan tubuh. Jadi kalau berapa lama? 2 sampai 32 hari. Jadi paling cepat 2. Omikron mungkin lebih cepat karena memang katanya daya tular lebih tinggi gitu. Mm-mm. Wah, ngeri. Kalau waktu Delta kan katanya papasan aja begitu bisa ya, Dok ya, bisa. Nah, ini kalau daya tahannya, daya tularnya lebih tinggi. Oh, Ya, gimana itu, di Dok? airborne. Jadi airborne-nya lebih banyak. Jadi Tularnya lebih banyak ya. sebenarnya kenapa harus pakai masker semua? Misalnya Mm-mm. saya nih terinfeksi COVID, terus saya nggak pakai masker, terus saya bersin gitu. Nah, Mm-mm. droplet saya Betul. itu, nah pas orang lewat, nah itu dan orang kebetulan nggak pakai masker atau maskernya nggak ideal gitu, dan terus udah terinfeksi, dia udah dapet gitu, daya tahan tubuh nggak oke atau nggak, nah langsung. Nah makanya kenapa semuanya harus pakai masker karena itu. Jadi kalau Hmm. misalnya saya terinfeksi, misalnya ada orang terinfeksi COVID, tapi dia pakai masker, otomatis kalau bersin di dia aja, nggak Mm-mm. sempat di airborne, nggak sempat ada di udara. Nah, itu tujuannya kenapa kita tetap pakai dulu. Nah, beberapa juga jangan salah, beberapa pasien paling sering batuk atau bersin tuh dibuka dulu maskernya baru bersin, kemudian pasang Oh, lagi. Karena katanya kenapa dibuka Pak? Sebab itu saya pernah lagi periksa pasien terus dia mau batuk dibuka dulu. Jadi pas dibuka saya kenapa dibuka Pak? Nanti maskernya bau katanya. Nah, balik lagi gunanya masker itu bukan masalah buat apa, malah sebenarnya saat bersin dan batuk itu kita butuh masker. Jadi jangan saat bersin atau batuk malah buka masker gitu. Nanti malah itu yang airborne Bu Peggy. Jadi yang kata lewat udara sebenarnya lewat udara itu dalam arti kata airborne itu saat orang yang terinfeksi bersin atau batuk, dropletnya itulah yang di udara yang terhirup oleh orang yang lain yang sehat lainnya yang akhirnya terinfeksi gitu. gitu ya. Oh, Hmm. jadi tetap ya yang namanya masker ya. Dan 7M itu Betul. ya, Dok. Iya, 7M baru saya lihat ternyata yang ke-6 itu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, itu benar. Karena kalau kita kucek-kucek, mata ada, reseptornya ada. Di hidung bisa juga lewat hidung, dia masuk lewat situ bisa, tapi dorman dia bersarang tadi di situ enggak, tapi dia melewati itu bisa. Jadi dia bisa lewat mata, hidung, dan mulut. Kemudian menghilangkan stigma yang ke-7 ya Bu Peggy ya? Melakukan pola hidup sehat ya. Ke-7 katanya menghilangkan stigma, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, minimalisasi, menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, menghilangkan stigma. Ini siapa ya? Iya, kalau saya dapat nih dari Pak Joko nih, mencuci tangan, Oh, menjaga jarak, memakai masker, membatasi ini mobilitas, dia. menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, melakukan pola hidup sehat. Ya, Ya yang boleh-boleh itu lah. yang benar. Setuju yang itu. Melakukan Setuju pola ya? hidup sehat itu yang Oh paling ya, penting sebenarnya. penting ya. Ya, dan Iya. ini ada hubungannya juga dengan konsumsi vitamin D3 nih, Dok. Iya kan? Ya, Pola hidup ya. sehat. Nah, ini nah ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Bapak Gunawan Cahyadi. Oke, Pak Gunawan Cahyadi. Apa vitamin D dosis tinggi 10.000 IU per hari masih efektif terhadap mutasi varian virus-virus ini, Dok? Sampai level berapa kadar vitamin D sebaiknya terbentuk dalam tubuh kita, Dok? Bagaimana bagi yang komorbid? Lebih tinggikah kadar vitamin D-nya? Nah, ini dia. Iya, Pak Gunawan, sebenarnya kalau kadar vitamin D sendiri 5.000 cukup sebenarnya untuk sehari-hari. Kalau 10.000 sih rasanya, kecuali kita cek dulu kadar vitamin D kita memang sangat kurang atau bagaimana. Kalau sangat kurang mungkin bisa 10.000. Tapi untuk maintenance itu 1.000 sampai 5.000 itu masih bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau udah sering 5.000, sekarang kita pakai 1.000, 5.000, 1.000, 5.000 itu masih nggak apa-apa. 10.000 sih terlalu tinggi menurut saya ya, kasihan nanti heparnya juga.
Jadi berlebihan juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih kita dengan komorbid vitamin D-nya berapa sih, nggak tahu normal, cukup dengan maintenance 1000 saja, nggak Hmm. perlu yang tinggi gitu. Mm-mm. Jadi nggak perlu Biasanya itu ada 10.000 ya. iya iya nggak ini kok, Mm-mm. nggak harus sampai 10.000. Heeh. Tapi itu kan 10.000 misalnya 1 hari, kalau dibuat 2 hari sekali, jadi minumnya 2 hari sekali bisa ya dok? Oh iya bisa, 10.000 bisa, 10.000 10.000 oh artinya 10.000 lebih mending gini, jangan 10.000 dosis tinggi, Hmm. lebih mending pakai 1.000 1.000 1.000 1.000 tapi tiap hari. Nah Jadi itu jadi sebenarnya rutin itu lebih penting dibanding kayak misalnya kita kok sekali-sekali. udah nggak enak booster blok gitu pakai vitamin C dosis tinggi gitu, mending pakai vitamin C yang 300 miligram aja cukup sebenarnya sampai Hmm. 500 karena kan tiap hari pakai yang 1.000 nih, kasihan nanti pas dicek urin kreatin pada naik, kasihan apalagi untuk orang usia tua. Jadi sebenarnya jangan nggak perlu tinggi-tinggi banget. Nah yang kalau asalkan kita yang ketujuh tuh melakukan pola hidup sehat, artinya kita cukup makan sayur dan buah. Kalau untuk cukup makan sayur dan buah ya nggak usah tinggi-tinggi juga kita asupan vitamin C-nya. Iya, dan berjemur matahari tentunya ya dok ya. Iya, iya Dapat vitamin berjemur tapi D-nya nggak dari situ. lama-lama. Kadang-kadang berlama-lama pasien saya ada yang sampai menghitam punggungnya berjemur. Jangan sebenarnya Gosong. ya. Iya saya pas periksa, "Bapak ini kenapa punggungnya menghitam?" "Saya kan berjemur, Dok." Duh, kasihan banget. Jadi jangan ya ada cuma 15 menit saja cukup sebenarnya, nggak perlu lama-lama. 15 menit untuk berjemur itu. Dan Iya. pastikan bahwa memang jangan jam 12 siang gitu. Kalau di Bandung kan jam 8 paling cepat kalau nggak ada matahari jam 9 sampai jam 10 cukup. Tapi ya kalau jam 9 15 menit, 9.15 cukup sudah selesai gitu. Hmm, hmm. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Baik dok, ini pertanyaan dari Ibu Ellen Kurniati Nababan. Dok, saya baru ikut Zoom karena ada Zoom yang lain yang saya ikuti. Oke, selamat bergabung Ibu Ellen. Apa itu virus Omicron? Bagaimana cara pengobatannya? Bisa vaksin 1 dan 2 untuk melawan COVID tersebut atau harus mendapat booster, sedangkan booster hanya tersedia untuk nakes? Oke, sekarang ini booster nggak hanya untuk nakes ya. Itu banyak, sudah ada di beberapa tempat ya. Jadi, nah ini dia pertanyaan kita mundur lagi nih dok. Mungkin bisa dijawab cepat aja ya. Atau bisa juga nanti mengikuti rekaman ini melalui YouTube ya. Nanti saya akan kirimkan melalui YouTube. Tapi kalau masih ada waktu sih, kalau dokter mau jawab secara cepat boleh. Boleh. Pengobatannya masih sama Bu Ellen, pengobatannya masih sama, vaksin 1-2-nya masih sampai saat ini dari WHO ataupun Kemenkes masih menyatakan vaksin yang kita pakai itu masih mencukupi untuk pencegahan keparahan terinfeksi ini. Kemudian booster ya ongoing, boosternya ongoing, jadi ya nanti akan ada masanya semua akan di booster juga gitu. Mungkin coba info, kemudian ada yang customer service di Advent ya Bu Peggy ya, Iya. itu biasanya di-update ada di WA, status WA-nya selalu ada update mengenai pelayanan di Advent itu juga bisa. Iya. Nanti bisa di-share di akhir ya Bu Peggy, ada nomornya ya, nomor Ya WA-nya ya? boleh nanti tolong di-share Pak Joko supaya semua kita boleh menyaksikan, boleh mengikuti ya info-info Kalau ada dari booster di masyarakat Advent atau Bandung. apa. Kalau ada boosternya. Baik, terima kasih Dokter Ruri dan selanjutnya dari Clarce. Oh dia hanya kasih tahu 7M itu apa. Iya, benar. Dari Benar Ibu. wah tapi ini dari Terima Pak kasih, Edward. Bu. Yang ketujuhnya menghindari pembayaran secara tunai. Menghindari pembayaran secara tunai. Pak Edward bikin saya kesel. Iya, oh ya. Itu berarti benar Kak, lebih ini kan apa? Lebih dianjurkan untuk pakai itu ya, e-money Untuk ya, pakai e-money. e-money gitu Sekarang ya. bisa scan lewat handphone ya, beberapa bank Iya bisa scan betul. lewat handphone aja. Iya sih. Kayaknya Karena itu kalau yang habis ke-8 megang Pak uang, Edward. ya teman ke-8 Ke-8 setelah itu. melakukan pola hidup sehat. Iya. Iya. Lama-lama 10M nih jadinya. Iya. Ini dari Juna Pengen ya, Tambunan. Untuk pencegahan bagaimana efektivitas cuci hidung dengan NaCl dan kumur-kumur dengan air garam setiap pulang dan pergi? Pulang Bisa. dari pergi. Itu masih bisa dikerjakan untuk yang kita beresiko mandi, cuci hidung, kemudian yang lain-lain masih berpengaruh, pasti masih pengaruh untuk varian COVID apapun kayaknya. Karena yang beresiko itu memang harus lebih ngejelimet membersihkan diri di rumah karena kontak dengan orang-orang di rumah kasihan. Jadi kalau misalnya dengan mencuci hidung masih bisa dikerjakan.
Berkumur-kumur juga bisa, tapi kalau misalnya kumur-kumur air garam, ya bisa kumur-kumur air garam ataupun dengan betadine ya. Oke. Ini dari Bu Juli, kalau tanpa vitamin D nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau rasanya cukup, berjemurnya kalau misalnya lari pagi rajin, jalan pagi rajin, itu kan sudah cukup vitamin D-nya. Oke. Dari keluarga B, Nababan, apakah bagus untuk suntik vitamin C 1 kali seminggu untuk mencegah COVID? Enggak sih, sebenarnya kalau vitamin C dosis tinggi sekali seminggu mungkin untuk lebih glowing nantinya biasanya dose Oh, vitamin C dosis tinggi. itu jadi Heeh. wajahnya tuh yang lebih Heeh. Karena biasanya ke kulitnya cepat efeknya. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai harus injeksi terus sih. Seperti saya bilang tadi, ya pakai yang IPI juga kalau misalnya vitamin C sekarang lagi mahal-mahal. Pakai IPI 50 aja tuh, 50 diisep-isep minum 2 ada 100 miligram tambahin buah-buahan itu cukup. Jadi nggak perlu cukup mahal ya. sebenarnya. Mhm. Ya, Mmm, masih ada nggak vitamin IPI itu? Ada, masih ada kok. Saya lihat di ada. apotek Advent masih ada Oh, kotaknya. Dari itik. saya kecil itu ada. Oh IPI. ya, itik. Ya, Oh. IPI itu yang diisap-isap, yang botolnya putih, yang kecil-kecil Mhm. kapsulnya. Oh, Murah oke. banget. Iya. Tolong Pak Joko ya dikirim ke saya ya. Nah, ini ada pertanyaan direct message ya. Apakah pasien COVID yang tidak memiliki gejala batuk tetap boleh di ronsen? Nggak apa-apa. Boleh untuk screening namanya. Hmm. Jadi beberapa pasien COVID yang menurut mereka tidak ada gejala itu memang ada kelainan di parunya. Kenapa merasa tidak ada gejala? Sebenarnya waktu dia tahu COVID itu, dia ngerasa udah nggak ada gejala. Dia lupa 2 minggu lalu ternyata dia sempat batuk gitu. Beberapa gitu, kalau diingat-ingat lagi, ada sih dok 2 minggu, tapi rasanya udah sebulan atau berapa ada batuk lah dikit katanya. Tapi di beberapa pasien ada yang ketemu saya, mereka mengklaimnya mereka tidak bergejala, tapi ronsennya ada fibrosis atau sisa dari infeksi COVID itu. Gitu. Jadi Oke, kalau untuk screening boleh banget, untuk screening mah boleh banget. boleh ya. Mm-mm. Dan juga ini direct message, kalau vitamin D di tubuh kita 60 itu cukup atau diharapkan lebih dari itu? Sudah cukup pakai untuk maintenance-nya mungkin pakai yang 1000 aja itu cukup. Pakai yang 1000 atau berjemur lah ya. 1000 aja. Mm-mm. Iya, berjemur pakai yang 1000 cukup. Cukup ya. Sebenarnya kalau misalnya sekarang rata-rata banyak yang hobi jalan kaki sama sepeda itu itu udah membantu banget itu. Udah membantu banget ya. Mm-mm. Tapi Dok, untuk berjemur, ini kan ada kemarin juga pendapat jam 12 siang itu bagus 5 menit. Yang mana nih Dok? Di bawah jam 12 atau sesudah jam 12? Baiknya di bawah ya, rasanya jam 12 itu sudah ada banyak radiasinya. UV-nya, radiasinya itu lebih banyak, jadi lebih berbahaya. Jadi sebenarnya di bawah jam 12 cukup 15 menit itu sudah. Nanti Oh, pas oke. kita lari pagi itu biasanya kan larinya mulai jam 7, jam beres-beres jam 8 atau jam 9 sambil jalan pulang gitu kan udah dapet sinar matahari juga jam 8 jam 9 itu. Oke, baik Dok. Ini dari Bapak atau Ibu nih, Jojada. Minum vitamin apa saja yang harus dikonsumsi setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh? Ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E boleh. Tapi CDE. minimal vitamin C, vitamin E, ya CDE. Ya, Tapi CDE. kalau yang kata Bu Clarce tadi yang pola hidup sehat sudah dijalani, otomatis makanannya sehat sih bisa on off lah vitaminnya. Asal Iya, kita pastikan memang tercukupi itunya. iya. Ya, kalau kurang-kurang tidur bolehlah tambah dengan Oh vitamin. iya, Ya. kalau rasanya sibuk banget, kan sekarang lagi pada udah bebas proyek apa semua kejar setoran kayaknya pas pada banyak pasien tumbang gara-gara itu. Nah itu mah memang wajib itu. Pola hidup sehat mah wajib, tapi boosternya memang wajib juga. Sama screening. Jadi kalau screening nggak bergejala pun ya rutinkan untuk periksa atau mawas teman sekitar yang sakit. Nah, itu harus. Berapa banyak yang usia muda juga sekarang dengan pneumonia yang atipikal. PCR-nya negatif, tapi pneumonia usia muda gitu, dengan Wow. yang daya tahan tubuh gitu. Jadi sekarang lagi banyak dirawat di Advent yang muda-muda kayak gitu. Oh, Jadi sebenarnya pneumonia tapi ya. dengan pneumonia kerja begadang atau apa itu Hmm, lebih lagi banyak-banyaknya. Jadi untuk yang lagi aktif-aktifnya tetap jangan sampai euforianya berlebihan juga. iya. Tetap ingat-ingat ini masih masa pandemi. Oke. Selanjutnya nih dari
Bapak atau Ibu nih, kayaknya Ibu ya, Akatwisya Inkiriwang. Saya autoimun psoriasis, sangat takut mendengar Omikron. Apakah di Indonesia khususnya di Bandung sudah ada suspek yang ditemukan? Ya, sebenarnya kalau di Bandung sih yang suspek itu kalau kemarin di rumah sakit lain, rumah sakit khusus paru itu ada yang balik dari Kenya dengan keluhan 80% saturasinya, keluhannya khas COVID, tapi menolak untuk dilakukan PCR dan pulang paksa. Ya, kita bilang tidak ada, ya bisa possible bisa, karena dia baru 3 hari. Jadi ditutup tanggal 28, sudah ada, dia pulang tanggal 23 atau gimana. Nah itu kan berarti sudah, dan itu susah banget menganamnesanya. Setelah anamnesa 3 kali dan akhirnya dia pulang, baru kita tahu bahwa dia balik dari Afrika. Jadi tetap waspada saja bahwa karena apa, mobilisasi orang Bandung itu kan sama dengan Jakarta. Mau itu kerja ke luar negeri atau liburan itu pasti tinggi kalau saya lihat. Bandung Jakarta tuh mirip. Jadi kita tidak bisa bilang apakah sudah sampai, ya potensial sudah sampai bisa. Apalagi paling dekat Hong Kong ya. Hong Kong sudah ada dan kita sering belanja ke situ kan ya. Jadi ya mungkin akan cepat juga ke bawahnya. Jadi tetap waspada. Makanya pemerintah sudah tanggal 28 tuh sudah close. Jadi semoga yang lewat sebelum-sebelum itu hanya bukan Omikron mudah-mudahan. Tapi bukti bahwa di Bandung sudah ada sih belum ada, Bu. Belum tertulis ya, Ya, walaupun belum tertulis, iya. Oke, selanjutnya nih dari apa nih saya bacanya, Nice. Oke, selamat sore Dokter Ruri. Dokter, saya belum berani divaksin sampai sekarang karena saya alergi, tidak bisa kena obat-obat. Bagaimana ya dokter? Dan vaksin apa yang baik untuk alergi seperti saya? Terima kasih Dokter Ruri. Iya, sebenarnya kalau alergi ya, tapi yang pasti saat itu kita tidak sedang mengalami alergi. Nanti di tim vaksin pun ada di meja 2 itu di screening. Screening apa kita like, apa tidak. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Kemudian ada observasinya. Kalau memang khawatir sekali, misalnya takutnya ada kipi berat sampai alerginya kumat, ambil vaksinasinya di rumah sakit yang mungkin fasilitasnya langsung cepat gitu ya. Jangan di tempat pos-pos yang vaksin kayak di mall atau apa, mungkin itu lebih beresiko karena tenaga kesehatan juga lebih sedikit. Jadi pilihannya amannya cari rumah sakit yang ada vaksinnya. Sekarang rata-rata rumah sakit sudah Pfizer. Pfizer sih bagus untuk yang alergi. Yang untuk autoimun juga dianjurkan Pfizer. Bukan Sinovac, tidak bagus sama sekali ya, enggak. Tapi kalau sekarang udah ada Pfizer ya bisa. Rata-rata rumah sakit bahkan puskesmas sudah ada Pfizer sekarang. Pfizer bisa digunakan. Gitu. Oke. Jadi datang aja, vaksin aja. Iya, datang vaksin aja. Artinya kalau di rumah sakit itu lebih bagus karena jika terjadi apa-apa kan langsung ke rumah sakit, langsung ditangani oleh tim medis ya. Tapi kalau misalnya di mall apa tempat lain itu kan agak jauh dengan tim medis. Iya, ya, betul. Gitu. Mereka ada tapi jumlahnya tidak banyak, kemudian penanganan pertamanya juga mungkin terbatas. Jadi kalau rasanya khawatir, pilihnya jangan di mall tapi datang aja ke rumah sakit gitu ya. Iya. Oke, dan Rumah Sakit aman. Harapan Bandung juga menerima ya. Iya. Selanjutnya dari Susilia. Dok, apakah OTG itu juga alami fibrosis? Taunya bagaimana kalau alami fibrosis? Oh iya. Nah, bahasa definisi OTG ini masih kadang-kadang beberapa pasien menyatakan OTG, tapi sebenarnya pas penelitiannya yang benar-benar itu 80-90% pasien yang menyatakan dirinya OTG sebenarnya bergejala. Cuman mereka sudah lewat masanya. Jadi bergejala seminggu lalu nih. Baru ketahuannya setelah 5 hari atau seminggu setelah itu pas sudah enakan baru periksa, atau baru tahu keluarganya kena, terus dia udah lupa tuh kemarin tuh bergejala. Atau rasanya cuman kok nggak enak doang ya gitu kan, kok awalnya tenggorokan sempat nggak enak 1 hari itu udah bergejala sebenarnya. Jadi yang pure OTG itu sangat-sangat jarang sebenarnya, rata-rata bergejala. Dan apakah mengalami fibrosis? Seperti beberapa kasus yang datang itu ada yang merasa dirinya OTG mengalami fibrosis. Jadi nanti dia cuma merasanya kok lebih nggak enak ya dadanya itu bahkan 1 bulan setelah selesai COVID-nya gitu, kok lebih alerginya lebih kentara ya gitu. Nah, baru mereka di ronsen, kemudian baru mereka tahu oh ternyata ada fibrosis gitu. Padahal mereka mengklaimnya mereka OTG gitu. Rata-rata gitu penelitiannya. Yang benar-benar OTG itu sebenarnya sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Hampir tidak ada, samar dia ya jumlahnya dok ya. Baik, kembali dari Pak Gunawan Cahyadi. Dok, apa asetil cysteine 2 kali 200 mg bisa untuk proteksi paru terhadap si Omikron ini? Apa efek jangka panjangnya konsumsi obat ini? Oh iya.
N-acetylcysteine bukan untuk proteksi sebenarnya, ini untuk pengobatan karena kenapa N-acetylcysteine itu ada anti radangnya yang bisa mengobati kalau di penelitian setahun di Italia itu dia bisa pemakaian N-acetylcysteine sebenarnya dosis 600 per hari itu mengurangi fibrosis parunya lebih cepat dibandingkan pasien yang tidak menggunakan N-acetylcysteine. Jadi kalau untuk pencegahan tidak, dia tidak untuk pencegahan. Memang ada penelitian yang memberikan di tenaga kesehatan meminum N-acetylcysteine 600 ini lebih mencegah atau enggaknya itu sebenarnya datanya masih belum valid. Di penelitian itu mencegah, tapi sebenarnya tenaga kesehatan pun sebenarnya kan pakai APD ya. Jadi bukti bahwa dia bisa mencegah sih belum ada. Pencegahan satu-satunya pencegahan COVID itu ya masker, masih masker aja. Terus efek sampingnya apa? N-acetylcysteine itu ada zat asamnya, biasanya itu nanti pengaruh ke lambung. Jadi beberapa pasien yang dengan dispepsia atau GERD atau memang ada riwayat lambung itu tidak dianjurkan pemakaian jangka lama gitu. Sempat langka karena mispersepsi mengenai N-acetylcysteine sempat diborong oleh masyarakat ya. Iya. Sempat langka di mana-mana, tapi Sempat dia tidak disimpan. mencegah. Iya, dia tidak mencegah. Buktinya untuk mengurangi fibrosis di paru pada COVID. Sebenarnya sebelum COVID pun ini sudah dipakai pada pasien PPOK, asma, bekas TB itu udah dipakai karena memang ada anti radangnya gitu. Pas waktu COVID memang ada bukti, tapi pada pasien yang sudah mengalami fibrosis buktinya, tidak pencegahan ya. Jadi jangan dibeli atau diminum untuk proteksi, enggak. Cukup vitamin C dosis yang cukup aja. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dan selanjutnya dari Pendeta Urbanus Sinambela. Pertanyaan Bu Dokter, apakah antibodi SARS-CoV-2 yang tinggi dalam bodi kita juga mampu menahan serangan COVID Omicron? Contohnya antibodi SARS-CoV-2 sama dengan 15.000 EU per mili. Gimana nih dok? Pertanyaannya, ya apakah antibodi sebenarnya kalau mampu menahan? Antibodinya menahan itu kalau udah setinggi itu sih mestinya kemungkinan untuk tertularnya minimal banget. Ataupun kalau misalnya tertular tidak gejalanya sangat minimal gitu. Jadi kemungkinan tertular kecil, tapi bukan tidak bisa memastikan enggak tertular juga enggak. Beberapa pasien yang buktinya beberapa pasien yang sudah divaksin pun kan memang ada juga yang kena, tapi biasanya gejalanya ringan gitu. Jadi kalau sudah vaksin dan kita memiliki antibodi yang tinggi seperti itu ya tetap kita harus waspada juga. Tetap divaksin ya Pak? Iya harus. Dan ini kembali dari P. Jojada. Apakah dengan 2 kali divaksin masih memungkinkan terpapar COVID atau varian baru? Mungkin, makanya harus tetap pakai masker, ya 7M tadi gitu ya, saya bantu jawab itu dok. Dan pertanyaan selanjutnya dari Nofri Langitan, mohon izin tanya, saya vaksin kedua bulan Agustus 2021. Berapa lama untuk saya bisa dapatkan vaksin booster? Biasanya 6 bulan ya, tapi gimana tim dok? Di Februari udah bisa. Februari berarti 2 bulan lagi udah bisa dapat booster. Coba cari boosternya. Kalau memang sudah ini, tapi rasanya booster sekarang masih yang kelompok yang resiko ya Bu ya, mungkin orang tua. Orang tua dan nakes ya. Tapi ada juga yang kurang dari 6 bulan nggak apa-apa ya dok? Apa 3 sampai 6 bulan bisa. Bisa ya 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau 6 bulan masih belum telat atau 1 tahun biasanya, berikutnya baru 1 tahun. Oke. Baik, selanjutnya dari Novi Kainde. Selamat sore Dokter Ruri. Kalau usia lanjut dan renta dan pernah ada riwayat pneumonia dan stroke, apa masih bisa divaksin atau harus konsul lagi? Biasanya baiknya konsul dulu memastikan stroke-nya, kemudian pneumonia-nya. Kalau nanti screeningnya sudah dapat ACC dari dokter neuro dan dokter paru, bisa divaksin. Beberapa pasien yang stroke, yang usia tua dan yang riwayat pneumonia bisa kok. Nanti yang dibutuhkan itu kalau pasien itu suka nganggap ronsen itu kalau udah beres udah, jangan ya. Semua data itu penting, apalagi ronsen mau 5 tahun, mau berapa itu perlu. Karena beberapa ada di orang tua rata-rata ada gambaran seperti pneumonia, tapi itu fibrosis pneumonia yang lama. Jadi itu membekas. Jadi pas dibaca lagi karena nggak itu kan lihat tuh ini ada pneumonia nih gitu kan kesannya, karena nggak ada ronsen pembanding. Nah kalau di bawah ronsen pembanding baru kelihatan oh memang ini udah lama gitu. Atau pada pasien bekas TB di bagian di bawah-bawah itu jadi kayak meragukan fibrosis atau apa, kalau ada ronsen pembanding
itu kita akan sangat membantu. Jadi kalau misalnya pernah pneumonia saat minta rekomendasi dari dokter, sebaiknya bawa chest X-ray yang lama, ronsen yang lama, kemudian ronsen lagi di hari itu, dan mungkin kita bandingkan. Kalau memang pneumonia yang ternyata gitu-gitu aja, artinya itu bisa jadi itu fibrosis yang lama yang terbaca sebagai pneumonia bisa. Jadi itu butuh datanya. Oke. Ya. Baik, kemudian dari Pak Gunawan Cahyadi kembali. Selamat sore nih Pak Gunawan. Bagaimana bila asetilcysteine, aduh naik lagi. Nah, ini dicampur cetirizine 10 mg 1x1 dok, atau 2x1 aja? Sebenarnya ini buat Pak Punten, Pak Gunawan, ini buat apa ya? Pencegahan sih enggak. Kalau pencegahan N-acetylcysteine atau cetirizine enggak. Kalau lagi batuk dan punya riwayat alergi, boleh. Atau misal lagi batuk nih, memang lagi batuk aja, terus pengen minum N-acetylcysteine, tambahin cetirizine malam, boleh. Tapi kalau nggak bergejala, hanya untuk preventif sih tidak dianjurkan. Gitu. Oke, Bisa untuk bronkitis, bisa. Semoga menjawab ya Pak Gunawan ya. Dan ini mana lagi nih pertanyaannya nih soal Omikron nih. Dan dari Ibu Susilia, kalau ada fibrosis itu gejala yang tampak apa dok? Kalau ada fibrosis, gejala yang tampak apa? Sebenarnya kalau misalnya ada fibrosis itu, biasanya pasien lebih, kalau fibrosisnya luas, beberapa pasien pasca COVID itu kalau ambil nafas dalam, suruh tahan, pasti batuk. Dia nggak akan bisa nahan lama. Nah, itu pas baru-baru, biasa 1 bulan, 2 bulan. Kalau yang udah lamanya, biasanya dia batuk kalau udara dingin, lebih sensitif dengan udara dingin, atau dengan ada asap, itu lebih sensitif. Kemudian kadang-kadang dadanya rasanya kok berat, sering mengambil nafas itu rasanya berat aja, nah gitu. Beberapa tandanya seperti itu. Fibrosis itu nantinya bisa potensial membuat pasien menjadi asma atau COPD. Fibrosis itu juga sebenarnya sudah lama terjadi pada pasien TB. Jadi pasien TB sembuh, bekas TB itu tidak bisa dihilangkan atau riwayatnya tidak bisa, kenapa? Sisanya ada. Nah gitu juga dengan COVID. Tapi sejauh ini sebagian besar pasien COVID itu kalau misalnya pola hidupnya bagus dan mengikuti kontrol yang baik, biasanya jauh menghilang fibrosisnya. Berbeda dengan TB. Kalau TB pakemnya habisnya segitu, udah segitu aja. Gitu. Nah dok, ini kasus dari yang lalu, yang pertama itu kemudian banyak yang long COVID. Ya. Jadi mereka menderita gitu. Nah apakah dengan Omikron ini juga akan membuat sama seperti ini, long COVID gitu? Ya, sejauh ini sebenarnya kalau long COVID itu pasti ada, terutama kalau pasien ada awalnya luas gitu. Tapi di beberapa pasien yang isolasi mandiri pun mengalami long COVID. Jadi dia isolasi mandiri nggak apa-apa, tapi sebulan setelah itu dia sesek, dia batuk, gitu. Itu kan bagian dari long COVID. Rambutnya rontok, beberapa pasien ada sampai yang botak, nah itu mengalami itu semua. Ya kalau Omikron ini sendiri, kalau dia kan sifatnya semuanya sama dengan varian lain, cuman varian of concern karena penularannya lebih cepat, long COVID pasti potensial masih ada. Karena gejala semuanya itu masih sama. Jadi saya melihat beberapa teman ya, orang-orang yang menderita COVID ya sembuh dan kemudian dia dapat long COVID itu sangat menderita loh. Ya. Itu sebabnya apa yang dibilang 7M ya, makan makanan sehat dan sebagainya itu memang harus diikutin ya dok ya. Iya, banget itu. Banget Karena bukan masalah survive dari COVID aja. Orang bilang kan, oh bertahan kok dari COVID gini-gini. Andaikan kalau yang lain itu lihat pasien pasca COVID itu quality of life. Kualitas hidupnya tidak sama dengan waktu dulu. Itu yang sulit diterima, terutama usia produktif, yang usia muda. Dia biasa presentasi tapi tiap ngomong berapa batuk atau gimana, terus kemudian yang biasa rapat di ruang ber-AC itu oke-oke aja, nih 2 jam aja dia udah batuk-batuk, udah lemas gitu. Nah, itu akhirnya apa? Quality of life-nya menurun, produktivitas dia pun menurun. Jadi sebenarnya bukan masalah survive dari COVID, setelah itu pun masih ada cerita panjang sisa COVID. Iya, betul. Jadi balik lagi pencegahan tetap lebih baik dibanding pengobatan gitu. Betul, amin, betul ya. Dan bahkan juga ada orang yang dia sakit COVID, COVID-nya sembuh, tapi seminggu kemudian meninggal. Dan meninggalnya bukan karena COVID-nya, tapi efek dari COVID itu yang sudah merusak organ tubuh lainnya ya. Betul banget Bu Peggy, itu banyak banget kejadiannya. Banyak ya.
Jadi itu sebabnya kita harus patuh gitu dengan aturan pemerintah dan juga apa yang dikatakan berulang kali oleh Dokter Ruri ya. Bahkan ini Dokter Ruri di rumah loh pakai masker gitu. Jadi, Kebiasaan. Makanya kalau dibuka ini kelihatan ada jerawat-jerawatnya. 2 oh, tahun lebih pakai masker. Makanya kamar jangan-jangan HP udah ada dihapus tau gambar. nggak? Ini udah Gambarnya ada. ya Dokter Ruri. Dulu sempat yang 2 tahun itu parah. Sekarang sih udah mendingan karena kalau dulu sih lebih N95-nya mah setiap hari ya 12 jam saya kerja pakai N95. Kalau sekarang sih udah mulai berani pakai KN. Jadi agak mendingan tapi masih ada. Katanya nanti ada namanya face mask agak turun muka kita karena ketarik terus gitu. Oh, Tapi ya lebih ya mungkin glowing-nya berkurang tapi biarin daripada kena COVID kan ya. Jadi gitu. Jadi kalau beberapa kan ada yang digantung di sini asalkan lipstiknya kelihatan kalau di mall atau apa jangan ya. Karena no. nanti pas waktu sakit COVID lipstiknya udah nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi Jadi mending pakai masker. iya, budget buat beli lipstik diganti untuk beli masker. Ya, betul setuju. Baik, wah ini ada tambahan ini dari Jun Tambunan. Setiap pagi saya minum jus 2 jeruk nipis, 5 jeruk peres, pepaya, 12 biji stroberi. Apakah masih diperlukan tambahan vitamin C? Terima kasih Dokter Ruri. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Gimana Cukup. tuh? Kalau seperti itu cukup. Ah, Apalagi kalau misalnya tidak beraktivitas berat, aktivitasnya biasa saja, itu cukup. cukup ya. 2 jeruk, 5 jeruk peras lagi. Iya, 5 Luar jeruk biasa. peres lagi. Pepaya. Itu yang salah satu pola hidup sehat yang disebutkan tadi. Makanan itu, semua penyakit berasal dari perut, jadi memang makanan yang harus kita jaga banget yang pertama sih sebenarnya. Betul. Iya. Tapi kalau di Bandung agak susah nih, jajanannya banyak banget ya Dokter Ruri. Ada kafe-kafe baru ya Bu Peggy ya? Iya. Saya lagi di Bandung nih, waduh ini Oh, dari kemarin keluarga udah ribut nih, harus wow. makan ini, harus makan itu, waduh heboh Iya, deh. iya makanan di Bandung unlimited Heeh, jenisnya. betul. Nah ini ada pertanyaan dari, waduh namanya ketutup nih, entah kenapa. Dok tadi Ibu bilang bekas pasien TB masih tetap ada. Kalau misalnya sudah sembuh 30 tahun yang lalu, apakah masih ada sisa TB-nya? Kalau 30 tahun yang lalu terus tidak ada gejala, nggak aman-aman aja berarti. Tapi biasanya kalau memang TBC paru dan lesinya lumayan luas, namanya ada TB paru lesi luas, itu akan ada bekasnya di ronsen. Jadi kalau misalnya sudah pernah kena TB, kemudian kita screening ronsen, misalnya tiap sekali setahun kita screening ronsen, itu screening itu ronsennya jangan hilang. Takutnya pada bekas TB itu pas dilihat sama dokter lain, loh ini TB nih, beberapa, oh kasih obat TB langsung gitu. Padahal sebenarnya TB nggak gitu. Jadi pada pasien yang bekas TB udah berapa puluh tahun pun pas waktu screening serial ronsennya itu harus disimpan. Kemudian masih ada sisa TB-nya ya gitu, tergantung nanti lesi luas nggak dulu gitu. Terus TB ekstra paru apa enggak? Biasanya kalau yang TB kelenjar itu kalau di parunya nggak kelihatan jelas. Kemudian TB pleura juga kalau yang cepat dapat pengobatan atau yang ada cairan tuh tanpa ada infeksi di paru, itu biasanya nggak kelihatan dengan jelas. Kemudian karena TB macam-macam sih ininya gitu. Dan kalau misalnya rata-rata TB paru lah yang paling pertama dia paling infeksius, kemudian membekas kalau misalnya telat dan memang sudah lumayan banyak lukanya, dan nantinya quality of life pada pasien TB paru itu pasti sedikit banyaknya akan menurun. Kenapa? Karena ada gejala-gejala sisa namanya sequel of TB. Misalnya kayak kalau kecapean nyeri deh gitu kan. Kalau ini ada kok agak sesak ya dibandingkan kalau malam hari lebih gampang sesak gitu. Biasanya lebih sensitif parunya gitu. Kalau nggak ada gejala sudah 30 tahun artinya bisa jadi itu TBC-nya lesinya tidak luas atau TBC-nya bukan TBC paru tapi TBC ekstra paru. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Ini banyak mengucapkan terima kasih pada Dokter Ruri, Ibu Peggy, terima kasih ya dari Bu Kadaryati, dari Bapak Tambunan. Oke, ini dari Jojada, perbedaan manfaat suntik dan minum vitamin C. Nah, lo jadi larinya ke situ nih, Imokren. Dokter Ruri, ini perbedaan manfaat suntik dan minum vitamin C. Kalau efek vitamin C mah sama manfaatnya. Cuman kalau beberapa yang suntik itu dulu lebih pasien dirawat atau kalau non rawatan itu biasanya untuk kecantikan atau 1 gram itu.
Kalau misalnya efeknya sih sama-sama untuk daya tahan tubuh, tapi suntik biasanya dosis lebih tinggi kalau misalnya kita pakai 1 gram. Tapi manfaat sama. Jadi daripada terlalu invasif ya, tindakan sampai disuntik-suntik gitu, mending minum vitamin C dosis rendah tapi setiap hari. Oke, ya. Efeknya sama, manfaatnya Efeknya sama. sama ya. Dan serem juga kita disuntik-suntik dong. Iya, Sampai iya, ada orang, nggak divaksin-vaksin bukan karena dia nggak percaya vaksin, karena dia takut dengan suntikan. iya, 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 iya. Itu padahal jarumnya kecil banget, sebenarnya Iya, kecil banget, halus dan banget. Iya, dan nggak sampai kayaknya cuma sedetik gitu ya disuntik ya. iya, heeh. Benar, sebenarnya kecil banget, tapi ya tak wajar. Saya aja pas waktu tetap aja pas udah duduk di tempat vaksin, pas mau divaksin juga, aduh aduh Takut gitu juga gitu. ya? Iya, itu manusiawi banget kok. Jangankan orang awam, dokter apa-apa aja saya masih yang pas itu tetap aja deg-degan gitu ya, wajar. Iya, Tapi iya, pas masuk nggak ada rasa apa-apa ternyata gitu. iya, Nggak iya. apa-apa. Dokter Ruri masih takut sejenak, tapi kalau Pak Joko harus didampingi istri tuh Oh waktu gitu. disuntik. Ya nyuntik istri Pak Joko aja. Iya, baik Dokter Ruri, ini di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi, bahkan Ya, ucapan terima kasih dari kasih. Pak Pasaribu, dari Ibu Ros ya, Ibu Sandra Haris, terima kasih katanya, Jojada, Pak Bangkit, semua mengucapkan terima kasih. Dan saya juga mau Sama-sama. mengucapkan terima kasih kepada Dokter Ruri Intannya yang baik hati, cantik, dan juga Amin, memberikan amin. ilmunya, dedikasinya pada acara dari Rumah Sakit Advent Bandung sore ini. Anda bertanya, dokter menjawab. Terima kasih Dokter Ruri. Senang Sama-sama sekali Bu saya Dok setelah 2 Peggy. tahun ini akhirnya kita bersama-sama dengan Dokter Ruri. Iya, Wow. syukurlah. Senang ketemu Bu Peggy, senang ketemu semua. Terima kasih Ya, semuanya puji Tuhan. kesempatannya. Terima kasih sudah Oke. mendengarkan. Semoga Iya. manfaat. Ya, Ya, sangat bermanfaat ya dok. Baik, untuk amin. semua kita yang ada di Zoom meeting ini bisa mengucapkan terima kasih kepada Dokter Ruri dengan memberikan reaction seperti yang saya bikin atau yang bagaimana saja. Tolong berikan reaction kepada Dokter Ruri. Kita lihat dok, reactionnya dok berapa Oh iya, banyak? banyak love. Iya, banyak love-nya ya. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak. Saya izin live Bu Oke, Peggy. silakan Dokter Ruri. Terima kasih kami sudah Ya, berdiri. Terima kasih Dokter Ruli. ya Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Terima Ya. kasih Bu Karce semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi Ya. Dokter Ruri, Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu. Amin. Terima kasih Amin. Bu. Ya. Demikian kita sudah mendengarkan info-info sehubungan dengan virus yang baru ya, Omikron ini dari Dokter Ruri, dan tadi dikatakan sangat mild tapi mudah penyebarannya, mudah tertular. Itu sebabnya mari kita menjaga tubuh kita ya dengan rajin pakai masker, rajin cuci tangan yang tadi 7M ya, dan Pak Joko juga nanti akan kembali menayangkan 10 hukum kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Gitu ya Pak Joko ya. Dan setelah itu kita akan masuk pada karena sudah maghrib, kita akan masuk untuk acara tutup sabat. Kita akan mendengarkan motivasi rohani yang akan disampaikan oleh Pendeta Arbeni Sagala. Ya, Pak Joko mungkin sebelum Pak Arbeni Sagala boleh 10 hukum kesehatannya. Bisakah Pak Joko? Kalau Bisa, saya putar terus. silakan untuk refresh lagi kita semua yang ada di Zoom meeting ini mengetahui 10 hukum kesehatan. Baik, Pendeta Arbeni, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dan kita akan menyaksikan dulu 10 hukum kesehatan ya Pendeta ya. Terima kasih.
Sinar mentari yang cukup kuatkan tulang-tulang, energik berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Ya, terima kasih Pak Joko. Dan saat ini kita akan mendengarkan renungan tutup sabat motivasi rohani yang disampaikan oleh Pendeta Arbeni Sagala. Silakan Pak Pendeta, dan setelah itu Pendeta langsung doa tutup, doa berkat ya. Baik, shalom. Mungkin nanti ada satu lagu setelah renungan dari Jemaat Filansa Indah. Bisa ya Pak Joko ya? Baik, terima kasih. Ya. Baik, shalom. Selamat sahabat bagi kita semua. Senang kita bertemu di virtual Zoom meeting ini dengan mendengarkan pemaparan, pencerahan, seminar yang memperkaya kita, memperluas kita, bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita dengan sehat, apalagi dengan varian-varian baru ini. Sejujurnya, sejak awal COVID ini, saya merasakan bagaimana pelayanan Rumah Sakit Advent Bandung. Setiap hari, setiap sore, ya, setiap sahabat memaparkan bagaimana supaya umat Tuhan bisa menjaga dirinya supaya tidak terkena COVID-19. Terima kasih Mas Joko yang saya melihat dari dulu hingga sekarang semangat terus. Terima kasih juga Ibu Peggy ya yang semangat senyumnya ya, yang selalu sedia membawakan acara ini menjadi MC di mana-mana dan memang luar biasa membawakan kita mempunyai wawasan yang luas. Baik, saya tidak lama berbicara, saya akan membawakan sedikit daripada firman Tuhan. Izinkan saya share screen. Oke. Baik. Apakah sudah kelihatan Ibu Peggy? Mudah-mudahan sudah kelihatan. Sudah sangat jelas Pendeta. Baik, terima kasih. Kenapa saya buat keluarga yang suci dan sehat adalah keluarga yang berbahagia? Karena sekarang ini sudah banyak keluarga yang mempunyai problema, baik dari sisi kesehatan, apakah mungkin keuangan, atau salah satu ialah dari kesehatan seperti yang kita pelajari saat ini. Banyak orang kurang kesehatannya oleh karena kurang tidur, terlalu banyak pegang gadget atau yang lain, atau mungkin terlalu banyak bekerja. Oke, jadilah keluarga yang suci, sehat, dan bahagia. Yang menjadi pertanyaan, apa komentar Alkitab tentang kesehatan manusia? Apa komentar Alkitab tentang kesehatan manusia? Umat Tuhan yang ada di Zoom meeting ini, saudara sudah pasti tahu apa itu. Salah satu ialah kalau kita baca 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Apa yang menjadi satu sukacita? Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Kita lihat, penulis ini memberikan satu inspirasi bahwa kita umat Tuhan, bagaimana kita sehat, suci, dan baik. Suci badani, suci juga, sehat juga jasmani, suci juga jiwa. Lalu ketika itu dikatakan, orang memberi kesaksian tentang kehidupan kita. Siapa kita? Kita hidup di dalam kebenaran. Ada satu sukacita yang lebih besar. Bahwa anak-anak Tuhan, kita, ya anak-anak kita, atau kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita melihat apa arti semoga engkau baik-baik saja. Biasanya Allah menghendaki orang percaya itu sehat. Karena kehidupan kita disertai oleh berkat-Nya. Mari kita lihat, kata
semoga engkau baik-baik saja, diterjemahkan dari bahasa Yunani adalah eudodo. Baik-baik saja. Secara harfiah berarti mempunyai perjalanan yang baik, dipimpin di jalan yang baik. Menurut pengertian doa pokok Yohanes ialah bahwa sementara orang percaya menempuh jalan keselamatan, mereka dapat berjalan dalam kehendak Allah dan kebenarannya serta menikmati berkatnya. Itulah salah satu penekanan dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Artinya Allah menghendaki bahwa kita mendapatkan upah yang cukup, menyediakan rumah, makanan, pakaian, keluarga yang baik, cukup. Tetapi saudaraku, kenapa doa semoga baik-baik ini kadangkala mempunyai kita hadapi dalam perjalanan hidup kita ada masalah? Ingat, walaupun kita berdoa supaya Allah menyertai dan menyediakan segala kebutuhan kita, kita harus mengakui bahwa Alkitab memberikan satu tantangan kepada kita. Kita mungkin mengalami kekurangan agar didorong lebih percaya kepada Allah, mengembangkan ketabahan rohani. Kita mungkin mengalami kesusahan yang amat berat ketika kesaksian kita mengenai Kristus dalam pelayanan kita kepadanya. Mungkin kita menderita sakit supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Saya menjadi pertanyaan, banyak manusia tidak sehat pada zaman akhir karena ada virus yang mewabah mematikan kita. Tapi apa obat daripada virus ini? Mari kita masuk. Dikatakan bahwa virus dosa yang sudah merasuki jaringan jiwa kita dan merusak tatanan hidup rohani kita dan mengakibatkan kita tidak bangkit alias mati secara rohani. Walaupun secara luar kita kelihatan seperti sempurna, namun virus sudah merusak rohani kita dengan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Kalau kita membuka firman Tuhan, saudara boleh buka Kolose 3, 5-17. Di sana dicatat virus dosa yang ada dalam diri manusia yang merusak dan harus dibersihkan dengan memasukkan vaksin atau antivirus dari Tuhan, yaitu darah Yesus Kristus. Virus dosa itu merongrong kita. Saudara boleh baca Kolose 3, 5-17. Ada banyak dicatat di sana. Tapi saya tidak catat semua. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, malas, kemunafikan alias bermuka dua, marah, geram, fitnah, kata kotor, berbohong, berkhianat, dan lain sebagainya. Inilah virus dosa yang ada dalam diri manusia. Kalau sekarang ini orang kena virus corona, ya, ada vaksin yang bermacam-macam vaksin disebut oleh Dr. Ruri tadi. Luar biasa. Tapi mari kita lihat 1 Yohanes 1:7-9. Tetapi jika engkau hidup dalam terang, sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Amin, saudaraku. Bagaimana caranya? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Kebenaran dalam diri kita. Ayat 9, jawabannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudaraku. Sekalipun Kolose tadi mencatat beberapa deretan dosa atau virus dalam diri manusia, ayat 9 dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, mengampuni dosa bahkan kita dari segala kejahatan. Mari kita lihat fungsi darah Kristus. Darah Kristus membenarkan dan menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Apalagi fungsi darah Kristus menjadi antivirus bagi kita. Betapa lebih dari Kristus, betapa lebih darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Banyak antivirus yang berasal dari Tuhan. Kita harus dibersihkan dari antivirus. Mari kita lihat kuasa vaksin dengan kuasa darah Kristus. Kalau vaksin yang kita terima selama ini dengan bermacam-macam vaksin yang sudah ada, itu menciptakan respons antibodi. Dan darah Kristus membenarkan dan menyelamatkan kita.
Kalau vaksin itu mencegah terkena virus COVID-19, kalau darah Kristus menyucikan hati nurani kita. Kalau vaksin itu menghentikan virus, kalau darah Kristus menebus kita dari dosa. Kalau vaksin itu melindungi orang di sekitar kita, darah Kristus ditumpahkan untuk pengampunan banyak orang. Renungan kita pada malam hari ini, biarlah kita datang kepada Tuhan, meminta untuk kita diampuni dengan darah Kristus, antivirus yang menyembuhkan, yang mengampuni kita dari segala-galanya. Kesimpulan, ya Tuhan, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami dan selalu ada untuk kami dimanapun kami berada. Darah-Mu berkuasa menyucikan kami dari segala dosa kami. Tolong kami untuk tetap teguh di dalam kasih dan kesetiaan kami kepada Engkau dan kepada sesama kami dalam nama Yesus. Amin. Yang terakhir, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Sebelum doa tutup, doa berkat mungkin apakah tadi katanya ada lagu pujian? Silakan Vero, mungkin bisa di-share screen. Iya. Setelah lagu pujian, doa berkat ya pendeta ya. My steps they may falter or stumble, my pathway may turn from His side, yet through every road He is with me, He's faithful in me to abide. He leadeth me, He leadeth me by His
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami, Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami patut memuji memuliakan Engkau oleh karena kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan telah berkati kami dalam persekutuan ibadah kami di jemaat kami masing-masing. Kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang semuanya adalah untuk mempertumbuhkan iman kerohanian kami. Lebih setia datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini oleh karena Rumah Sakit Advent Bandung mewadahi pertemuan kami di seminar kesehatan yang telah dibawakan oleh Dr. Ruri. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, mempunyai wawasan bagaimana kami boleh menjaga kesehatan kami. Mengetahui varian-varian baru yang sedang bergejolak pada saat ini, dengan hikmat bijaksana dari sorga, kami boleh menjaga tubuh kami tetap sehat, teristimewa mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan. Bapa di sorga memberkati Dr. Ruri yang telah memaparkan ini. Kiranya berkat sorga melimpah baginya, tambahkan kesehatan kekuatan kepadanya, agar dia boleh menjalankan tugasnya teristimewa dalam memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang datang dan juga dalam pelayanannya di Rumah Sakit Advent Bandung. Berkati rumah tangganya dan anak-anaknya. Itu pun Tuhan, Bapak Joko yang selalu mengelola acara ini dan sudah sekian lama. Dan semua boleh berjalan dengan baik. Berkati Bapak Joko. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menjadi bahagiannya. Berkati dalam pekerjaannya, kiranya sukacita surga menjadi bahagiannya dan juga keluarganya. Dan juga Ibu Peggy Tuhan, yang senantiasa memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan juga memberkati Ibu ini, keluarga dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan menyertai dia. Bahkan kami semua umat Tuhan yang masih tergabung pada saat ini, mungkin juga ada yang sudah keluar. Oh Tuhan, kiranya berkat surga boleh menjadi bahagian kami. 1 minggu akan ada di hadapan kami. Dalam segala kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Sebagaimana Tuhan telah menolong kami 1 minggu yang lalu dengan berkat berkelimpahan. Telah merupakan satu jaminan bagi kami. Bahwa Engkau baik, Engkau adil, Engkau tetap menjaga memeliharakan kami. Dan juga pada saat yang sama, Engkau akan memberkati kami. Banyak pergumulan, banyak yang tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Namun, bila mana kami datang bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan mengatur hidup kami, akan memberikan melebihi apa yang kami pikirkan. Bapa di sorga, sepanjang hari Sabat ini, kami tidak luput daripada salah dan dosa. Dari sikap kami, perkataan kami, angan-angan hati kami, yang tidak berkenan di hatimu maupun sesama manusia. Kami mohon ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Dengan demikian kami layak menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan kami rindu Tuhan, Engkau tuliskan kami, nama kami dalam buku kehidupan, agar semua kami umat Tuhan boleh menjadi pewaris kerajaan surga. Bapa di surga, bila mana kami akan berpisah dari virtual Zoom ini, kiranya berkat Tuhan ini boleh menjadi bahagian kita. Ketika tangan hamba-Mu diangkat di atas kami umat Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu yang tidak kelihatanlah yang sedang diangkat di atas kami masing-masing, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dan kami siap menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Armeni Sagala, doa berkat juga motivasi rohani yang telah menguatkan kita dan menjadi kekuatan bagi kita masing-masing menghadapi 1 minggu di depan kita. Nah, sekali lagi atas nama penyelenggara acara
Dari Rumah Sakit Advent Bandung ada bertanya dokter menjawab. Saya Peggy Iskandar War mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang masih setia sampai habis ini masih bersama-sama dengan kami. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Dokter Ruri Intania dan juga kepada Pendeta Arbeni Sagala beserta dengan jemaat dari Villa Nusa Indah yang telah membawakan lagu pujian tadi. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat minggu bekerja. Dan kepada kita semua yang hadir di yang masih bersama-sama di Zoom meeting ini, boleh unmute dan mengucapkan selamat minggu bekerja dan boleh saling menyapa satu sama lain. Selamat minggu bekerja. Terima kasih. Tuhan, doa Bekerja semuanya. Selamat Terima bekerja. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan memberkati bekerja. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Terima kasih Pendeta Sagala. Pendeta Arbeni. Ya, terima kasih hatinya. Terima kasih Oke. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Peggy, terima kasih Pendeta Arbeni. Amin, amin. Nah, kita ketemu Terima lagi kasih minggu depan ya dengan narasumber yang lain. Oke, baik kita hitung mundur ya. Pak Joko siap ya? 5. Pendeta Haflar nih sahabat depan yang doa renungan tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.